Ketika makhluk abadi yang sebenarnya turun di puncak Jiuchong dari Sekte Dao Abadi. Yang Fan, yang jauh dari prefektur Tianwu, tiba-tiba memiliki perasaan misterius. Sepertinya aku merasakan semacam krisis dan niat membunuh, yang lahir dari udara tipis di dunia ini. Yang Fan bergumam pada dirinya sendiri, menutup matanya, dan mengintegrasikan pikirannya ke dalam buah reinkarnasi di tubuhnya, petunjuk. Sekarang dia telah mencapai kesuksesan kecil, dan dia telah memecahkan segel ke-8, dia cukup untuk dibanggakan oleh dunia manusia dan tak terkalahkan. Bahkan di hadapan Mahayana setengah abadi, dan bahkan Sanxian 6 kesengsaraan yang legendaris, Yang Fan memiliki kepercayaan diri yang besar. Buktinya kecil, segelnya 8 kali lipat, dan dunia manusia tidak terkalahkan. Dan pada saat ini, sumber krisis yang lahir dari udara tipis di dunia, apa artinya ini? Setelah sekian lama, Yang Fan membuka matanya, dan cincin cahaya virtual melintas di depannya, membuat tempat dia berdiri kabur dan bergoyang, seolah-olah berada di dalam air. Di dunia manusia, tidak mungkin ada orang yang mengancamku. Krisis benar-benar datang dari dunia atas tapi aku manusia, hubungan seperti apa yang akan aku miliki dengan orang-orang di dunia atas? Yang Fan mengerutkan kening. Di bawah induksi, dia telah menyimpulkan bahwa sumber krisis ini berasal dari alam atas, dan bahkan lebih dari Sekte Dao Abadi yang pergi belum lama ini. Seorang abadi dari alam atas. Selain darah dewa, aku tidak menyangka yang bisa membangkitkan minatmu. Senyum muncul di sudut mulut Yang Fan. Setelah dipikir-pikir, satu-satunya yang bisa berhubungan dengan alam atas adalah Yun Yuxi yang sudah kembali ke alam surga. Saat itu, adegan di mana keduanya berpisah masih jelas. Kakak Yang, Yun Yuxi menatap Yang Fan, berjuang sejenak, tetapi tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan cinta yang mendalam yang datang dari ingatannya. Di mata indah, hujan dan kabut berkabut, meronta kesakitan, enggan berpisah. Tubuhnya menjadi lebih ringan dan lebih ringan, menunjukkan tanda-tanda terus melayang ke atas. Sudah waktunya bagimu untuk kembali. Suara yang sangat agung datang dari kehampaan. Fluktuasi di ruang sekitarnya dapat terlihat samar-samar, dan tidak diketahui seberapa jauh suara itu berasal. Yun Yuxi menatap Yang Fan, mengulurkan tangan gioknya ke arahnya, dan hanya punya waktu untuk mengeluarkan beberapa kata Yuxi pergi. Kakak mencariku, tolong datang ke surga segera setelah dia selesai berbicara. Penampilan peri tak terbatasnya muncul di kehampaan, bagian tengah menjadi transparan, dan menghilang dalam sekejap. Huff, bocah di dunia fana, jika kamu berani datang ke surga untuk mencari Yuxi, aku akan membiarkanmu mati tanpa penyesalan. Suara yang sangat agung berkata dengan nada mengancam. Pemilik suara itu sangat penting di alam atas. Mungkin dia ingin mencegahku pergi ke alam atas untuk bertemu Yuxi. Mata Yang Fan berkedip. Bos Yang, apa yang harus kita lakukan? Kamu hanya perlu memberitahuku siapa yang harus dikalahkan siapa yang harus dikalahkan. Hu Fei berkata dengan arogan. Pergi ke Kindu dulu. Ekspresi Yang Fan kembali normal. Setelah terbang 1 jam lagi, keduanya tiba di Kindu. Di ibu kota Qin saat ini, penguasa sebenarnya bukanlah Qin Wang dan Han Qi, tetapi Kaisar Qin Kaisar yang datang dari laut luar. Yang Fan tidak mengenal Qin Huangzu, jadi dia menemukan Qin Wang dan Han Qi. Grandmaster Yang, apakah Anda akan memeriksa segel 9 naga? Tapi sekarang, Kaisar Qin Huangzu memerintahkan agar seluruh mausolem Kaisar Qin Huang menjadi area terlarang. Kata Han Qi sedikit malu. Qin Wang merentangkan tangannya jangan lihat aku, sekarang aku adalah Kaisar, hanya nama saja. Yang Fan tersenyum baru-baru ini, apa yang terjadi di ibu kota Qin? Kaisar dan yang lainnya diam-diam menyelenggarakan semacam upacara. Qin Wang berkata dengan ragu-ragu upacara semacam ini tidak pernah terdengar, hanya ditampilkan di buku-buku kuno, dan tampaknya bisa mendapatkan kontak dengan atasan, ranah. Yang Fan terdiam sesaat. Susuran berkata bantu saya memberitahu Kaisar, Yang Fan meminta untuk melihat. Kaisar dan yang lainnya, tidak ada orang di sini sekarang, saya hanya bisa mencoba yang terbaik. Setelah Qin Wang selesai berbicara, dia pergi untuk membantu memberitahu. Memikirkannya sebagai Kaisar dinasti kultivasi, dia akan sangat gugup jika dia ingin bertemu seseorang sekarang. Tidak lama kemudian, Qin Wang kembali dan berkata dengan senyum masam, saya tidak akan menyampaikannya sama sekali, jadi saya tidak akan bisa melihat yang mulia Kaisar. Han Qi menjelaskan bahkan penjaga yang paling umum. Sekalipun di sekitar Tuan Huangzu adalah biksu yang sehat yang memiliki sedikit hak untuk berbicara. Ya, mereka semua adalah penguasa masa kesusahan Begitu. Yang Fan mengangguk dengan ekspresi tenang di wajahnya karena mereka sangat sibuk,
maka yang akan masuk dan melihat-lihat. Grandmaster Yang, ekspresi Han Qi dan Qin Wang berubah drastis, dan mereka ingin menghentikan mereka, tetapi Yang Fan sudah menghilang. Aku khawatir Yang Fan tidak tahu temperamen Kaisar. Melihat dunia manusia, siapa musuhnya? Qin Wang tampak khawatir. Bagaimanapun, Yang Fan dan dia adalah sekutu dan teman baik Zheng Jin. Yang mulia, jangan terlalu khawatir. Yang Fan sekarang berada di wilayah laut luar, dan dia juga penguasa sebuah pesta. Bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar nama Kaisar? Sejak dia berani melakukan ini, dia mungkin memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Han Qi merenung. Desir. Yang Fan dan Hu Fei muncul di pintu masuk mausolem Qin Huang yang bobrok. Begitu Hu Fei melangkah maju, dia merasakan tekanan besar di pintu masuk mausolem Qin Huang, berkas cahaya keemasan berkedip tanpa batas, menghalangi jalan. Jangan tinggal satu kaki pun dariku. Setelah Yang Fan memberi nasihat, dia bangkit dan berjalan menuju pintu masuk yang sangat dibatasi. Hu Fei dengan cepat mengikuti. Keduanya baru saja melangkah ke area terlarang, dikelilingi oleh sinar kemasan, cemerlang dan menyilaukan, seperti matahari, menguraikan semua zat menjadi partikel primitif, dan ruang sedikit bergetar olehnya. Namun, setelah mendekati mereka berdua, sinar cemerlang yang memusnahkan semua hal ini layu di bawah posisi tak terlihat, hanya menyisakan cahaya lembut, diproyeksikan pada mereka berdua, tidak membahayakan. Keduanya menyentuh batasan, bagaimana mungkin mereka tidak membuat khawatir orang-orang di istana. Tidak bagus. Seseorang menyerang, hancurkan dengan cepat. Set diam. Apakah kamu tidak sabar? Pembatasan di dekat mausolem Qin Huang, bahkan jika itu adalah seorang kultivator biasa di masa kesusahan besar, akan diblokir di seketika. Mereka dipukuli menjadi abu dan asap. Keduanya memasukinya dengan aman dan sehat, dan mereka pasti pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia manusia. Penggarap lain di masa kesusahan mengeluarkan tangisan rendah, bukan hanya teman-temannya yang ingin untuk bergegas. Segera, berita bahwa seseorang telah menyerbu mausolem Qin Huangling menyebar ke seluruh istana. Han Qi dan Qin Wang bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan tetap tenang. Segera, ratusan biksu top bergegas ke tempat kejadian, tetapi mereka kehilangan Yang Fan. Orang-orang ini berdiri di dekat pintu masuk, saling memeriksa, tidak berani melangkah lebih jauh. Salah satu monster kuat diduga adalah Raja Iblis bermata tiga dari wilayah Laut Selatan. Seorang kultivator di masa kesengsaraan berkata dengan heran. Kaisar Iblis bermata tiga, mungkinkah orang lain adalah Xian Hong Daosu? Mengetahui bahwa Kaisar memblokir tempat ini, dia berani masuk. Melihat ke laut luar, hanya ada dua ini selain 9 Kaisar Naga Surga. Level Master Domain orang kuat itu menganalisis dengan tenang. Jie, tampaknya Yang Fan pasti yang asli. Sebuah hantu gelap yang bergoyang muncul di sudut mausolem Qin Huangling, dan menghilang dalam sekejap. Kembali ke tempat lama, apa yang dibawa Qin Huangling ke Yang Fan hanyalah kenangan samar. Kemanapun ia lewat, ada reruntuhan, tidak ada patahan yang retak, dan makam yang tersisa. Namun, dengan ketinggian Yang Fan saat ini, potensi kerusakan makam Qin Huangling dapat diabaikan olehnya. Akhirnya, pada saat tertentu, gunung emas yang mengelilingi Kowloon, mekar dengan 9 warna cahaya, memimpin dunia, menghubungkan keberuntungan di daratan, dan mengembara dengan energi naga keberuntungan yang tak terbatas. Di bawah Gunung 9 Naga, energi harta karun yang agung bertemu, dan di bawahnya terdapat jurang iblis yang tak berdasar, di mana orang dapat merasakan energi sihir yang menyeramkan sedikit bocor. Ini bukan pertama kalinya Yang Fan datang ke segel 9 Naga, setelah itu, dia telah memeriksanya dengan cermat. Yang Fan, kamu di sini lagi. Kaisar sudah mengingat auramu. Suara Kaisar Iblis Jiuyu sedikit main-main di tengah keagungan langit. Yang Fan merasakan tekanan yang tidak bisa dijelaskan, gelisah, dan bahkan operasi buah reinkarnasi sepertinya terhalang. Yang sangat beruntung telah berbicara dengan Kaisar Iblis berkali-kali. Kata-kata Yang Fan sepertinya menyanjung, tetapi tidak ada rasa hormat di wajahnya, tetapi dia dengan hati-hati memeriksa segel 9 naga dan detail sekitarnya. Yang Fan, kamu adalah pemilik mahkota naga kuning. Jika ada perubahan dalam segel 9 naga, bagaimana kamu bisa lolos dari pelantikanmu? Kaisar Iblis. Jiuyu berkata sambil tersenyum. Perhatianmu seperti itu teman saya. Yang Fan mengabaikannya, karena segelnya baik-baik saja, dia sangat lega. Lord Demon Emperor bersedia tinggal di sini selamanya, sebagai tahanan. Yang Fan bertanya dengan kilatan mata. Tawanan di bawah barisan. Hahaha, tawa Kaisar Iblis 9 Neter membuat 9 naga di atasnya mengaum terus-menerus. Yang Fan,
kamu terlalu meremehkan kaisar ini. Orang yang menyimpan tubuh ini hanya luasnya kaisar ini kekuatan ilahi. Jejak kehendak spiritual. Jika semua kekuatan kehendak spiritual datang, dunia ini juga akan runtuh. Yang Fan tersenyum, tenang di permukaan, tetapi terkejut dengan gelombang yang bergolak di dalam hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa orang yang disegel di sini mungkin adalah avatar dari Kaisar Iblis 9 Neter, atau bahkan tubuh utama. Sekarang sepertinya saya sangat salah. Hanya jejak kehendak spiritual yang telah mencapai tingkat yang menakutkan, jadi seberapa menakutkankah kekuatan sebenarnya dari Kaisar Iblis Jiuyu? Yang Fan tidak mengejar masalah ini. Setelah beberapa saat tertekan, Jiulong menyegel gunung dan kembali diam. Hampir bersamaan, desir-desir-desir, 3 sosok muncul entah dari mana, dan beberapa kehendak yang mengejutkan dari kekuatan surgawi membentuk kekuatan yang hampir mendistorsi ruang. Untuk biksu top biasa, di bawah kehendak kekuatan surgawi, jiwa mereka akan tersebar dalam sekejap, 7 lubang mereka akan berdarah, dan mereka akan meledak sampai mati. Yang Fan, kamu benar-benar menjebak dirimu sendiri, Jie. Suara Raja Iblis bayangan melayang di alun-alun kosong. Selain itu, Kaisar Iblis Wuyu juga termasuk di antara ketiga tokoh itu. Namun, yang di tengah adalah seorang lelaki tua yang mengenakan mahkota naga dan memegang tongkat emas hitam. Pria tua itu mengenakan jubah naga besar, matanya seperti obor, penuh keagungan dan tekanan. Yang Fan benar-benar merasakan banyak tekanan dari lelaki tua bermahkota naga itu, dia melihat dari dekat dan terkejut. Six Tribulation Sluice Immortal hampir sebanding dengan makhluk abadi sejati, dengan roh peri beredar di sekujur tubuhnya, tanpa mana, dia bisa melayang di tempat tanpa menyentuh tanah. Tidak perlu diragukan lagi, Yang Fan tahu bahwa orang ini pasti Qin Huangzu yang ahli di laut luar. Dia telah hidup sangat lama, dan senioritasnya jauh lebih tinggi daripada Qin Jun dan lainnya. Itu bahkan dapat ditelusuri kembali ke era Xian Qin Shi Huang. Penjahat tak tahu malu, masuk tanpa izin ke tanah terlarang keluarga kekaisaran saya. Suara Qin Huangzu bergolak, dan seluruh mausolem Qin Huangling bergetar, menyebabkan semua jiwa dan jiwa dalam radius 10.000 mil bergetar dan menjadi kaku tanpa bisa dijelaskan. Kaisar leluhur, mari bergabung dan bunuh putra ini. Phantom Demon Lord menyarankan agar aura hantu iblis bergetar di sekujur tubuhnya, dan semua bayangan bergetar, dan dia siap melakukannya. Leluhur Kaisar, mari bergabung dan bunuh putra ini. Di antara beberapa orang yang hadir, Raja Bayangan paling membenci Yang Fan. Keduanya tidak cocok satu sama lain, entah kamu akan mati atau aku akan mati. Namun, Raja Iblis Bayangan juga tahu bahwa Yang Fan luar biasa sekarang, untuk membunuhnya, setidaknya Qin Huangzu harus mengambil tindakan, dan mereka bertiga bergabung untuk memiliki kepercayaan diri yang lebih besar. Kuak gagah setan kecil, kakek Hu khawatir dia tidak punya siapa-siapa untuk dilawan. Hu Fei menggosok kedua tangannya, bersemangat. Anak setan kecil. Phantom Lord memiliki wajah muram, penuh amarah, dan ditekan secara ekstrim. Seringai muncul di sudut mulut Yang Fan, dan dia meliriknya dengan ringan, tidak berpikir untuk melepaskannya. Berhenti. Qin Huangzu menghentikan tindakan Raja Iblis Bayangan, dan menatap dingin ke arah Yang Fan dan Hu Fei. Kalian berdua, segera tinggalkan area terlarang keluarga kerajaanku. Begitu kata-kata ini keluar. Shadow Demon Lord terkejut, wajah Hu Yumo Huang juga penuh kebingungan, yang tidak sejalan dengan gaya Qin Huangzu. Jika itu adalah masa lalu, Qin Huangzu akan langsung menangkap dan membunuh masa depan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mungkinkah Yang Fan sudah begitu kuat sehingga Qin Huangzu, pembangkit tenaga listrik dari 6 kesengsaraan dewa lepas, harus diperhitungkan. Uyu Demon Emperor menatap Yang Fan dengan ekspresi serius, dan dia sama sekali tidak bisa melihat melalui orang ini. Di bawah kunci kesadaran spiritualnya, Yang Fan masih seperti pusaran air kabur, dan dia tidak bisa melihat kedalamannya sama sekali. Dan pihak lain meliriknya dengan santai, membuatnya merasa kedinginan, seperti wanita yang diterbukai. Dia ngeri, area ini tidak terlihat selama ratusan tahun, seberapa tinggi kultivasi Yang Fan. Di tahap akhir melintasi bencana, atau di periode Mahayana. Dia tidak tahu bahwa Yang Fan belum selamat dari bencana. Umumnya, mereka yang kuat selama masa kesusahan besar akan sangat meningkat kekuatannya setelah menjalani baptisan malapetaka. Tuan Huangzu, siapa ini? Kaisar Iblis Wuyu dan Raja Iblis Yuying bingung, dan mereka berkata melalui transmisi suara dengan pikiran spiritual mereka. Kekuatan kedua orang ini setidaknya mendekati setengah abadi dari periode Mahayana, terutama Yang Fan, yang bahkan lebih tak terduga. Saat ini adalah tahap akhir dari upacara. Jika kita memulainya dengan mereka pada saat ini,
itu akan buruk bagi kita. Qin Huangzu. Segera saluran suara. Kulit wajahnya bersinar merah, seperti bayi. Pada saat ini, dia menatap Yang Fan dan Yang Fan dengan sedikit cemberut, hanya ingin mengusir mereka. Keduanya Yang Fan masuk ke mausolem Kaisar Qin, dan mereka dicurigai dianiaya. Qin Huangzu tidak menanyai mereka, tetapi hanya mengusir mereka, yang sudah merupakan belas kasihan yang besar. Hu Fei meletakkan tangannya di pinggul, dan dia tidak membelinya. Dia hanya tahu bagaimana berbicara dengan tinjunya. Dia belum pernah mendengar tentang Qin Huangzu. Yang Fan memandang Shadow Demon Lord sambil tersenyum, hatinya bergetar, dan dia tidak berniat untuk pergi. Grandmaster Yang, jelaskan mengapa kamu ada di sini. Qin Huangzu menatap dengan sungguh-sungguh, menatap langsung ke pria yang bahkan tidak bisa dilihatnya, tetapi bangkit secara ajaib seperti komet. Sekarang di dunia manusia, dari Qin Utara hingga Laut Dalam, dan bahkan ujung utara, Qin Besar, dan Laut Luar, ada jejak kaki yang ditinggalkan oleh Yang Fan. Gengsinya dibangun dari dasar dunia budidaya abadi, yang bahkan lebih menakjubkan dan mengagumkan. Yang tidak menginginkan yang lain, tetapi hanya ingin menyegel iblis ini. Yang Fan mengulurkan jarinya, menunjuk ke Raja Iblis Bayangan. Pada saat ini, basis kultivasi Raja Iblis Hantu telah mencapai tahap akhir melewati kesengsaraan, sudah berapa tahun. Namun, iblis ini berasal dari alam atas, dan alam sebelumnya sangat tinggi, jika tidak ada batasan yang diberlakukan, ia dapat mencapai alam abadi sejati dalam beberapa ratus tahun. Sebelum naik ke alam atas, Yang Fan memiliki tujuan yang tak terhindarkan, untuk membunuh Raja Iblis Bayangan, jika tidak, dia tidak akan meninggalkan alam ini dengan nyaman. Apa, Yang Fan, kamu terlalu banyak menipu orang dan ingin membunuh teman di sekitarku. Kaisar. Qin Huangzu sangat marah, dan seluruh alun-alun bawah tanah dipenuhi dengan kesunyian yang mematikan. Kekuatan besar dari 6 kesengsaraan Sanxian membuat ruang sedikit terdistorsi dan beriak. Uyu Mo Huang berdiri di samping Qin Huangzu, dan tiba-tiba merasa darah di tubuhnya akan membeku. Yang Fan Yun berkata dengan tenang, iblis ini hidup, itu pasti akan menyebabkan bencana yang mengerikan, dan dia adalah musuh Yang. Jika kamu tidak membunuhnya, apakah dia akan diizinkan untuk menyakiti Yang di masa depan? Kekuatan Qin Huangzu. Tapi melarang Raja Bayangan bahkan lebih tak terelakkan. Yang Fan, karena kamu berniat mencari kematian, jangan salahkan aku karena kejam. Wajah Qin Huangzu penuh amarah, dan dia menusukkan tongkat emas hitam ke tanah di tangannya. Ho ho ho, api hitam keemasan memenuhi seluruh alun-alun makam dalam sekejap mata. Yang Fan dan Hu Fei, berdiri di tengah api emas dan hitam, tampaknya diselimuti oleh pusaran yang kuat. Yang Fan belum pernah melihat kekuatan api gelombang emas dan hitam ini sebelumnya, korosi, terbakar, melahap, suhu tinggi sepertinya mengandung kekuatan nafas naga. Kekuatan kemarahan Qin Huangzu dapat digambarkan sebagai hantu dan dewa yang mengejutkan dan menangis. Satu tongkat menguasai dunia. Jika bukan karena mausolem Kaisar Qin di sini, dan katakombe sangat kuat, seluruh ibu kota Qin mungkin musnah begitu saja. Namun, ketika gelombang emas dan hitam mendekati Yang Fan dan mereka berdua, mereka menghilang secara misterius, dan beberapa di antaranya langsung ditarik. Agak sulit bagi Yang Fan untuk mengoperasikan buah reinkarnasi, 90% tenaga digunakan untuk menjauh, dan 10% tidak dapat diselesaikan. Namun dengan kekuatan 10%, keduanya masih bisa melawan. Rolet abu-abu perak muncul di telapak tangan Yang Fan, dan tiba-tiba mengembang ribuan kali, menyelimuti keduanya. Segera setelah gelombang api emas dan hitam yang melahap segalanya mendekati mereka berdua, itu diambil oleh cakram reinkarnasi yang berputar dan menghilang. Dengan peningkatan disreinkarnasi, Yang Fan mengedarkan semua serangan magis Qin Huangzu. Kekuatan supernatural macam apa ini? Baik Qin Huangzu dan Uyu Mo Huang terkejut. Di tengah suara berdengung, piringan reinkarnasi menjadi lebih terang, dan volumenya membesar hingga ukuran ratusan kaki dalam sekejap mata. Dari kejauhan terlihat seperti kapal raksasa yang ada pada zaman dahulu kala. Qin Huangzu diam-diam merasa tidak enak. Tiba-tiba, piringan samsara runtuh, meledak dengan cahaya berwarna cerah, menggambar busur yang mengejutkan, dan retakan hitam di sekitarnya terlepas. Dalam sekejap, roda ini menebas udara ke arah Qin Huangzu bertiga. Kaisar Iblis Wuyu dan Raja Iblis Hantu diliputi oleh aura mengerikan yang mengguncang dunia, dan wajah mereka memerah. Gelombang api ungu hitam naik dari tubuh pembentuk, berubah menjadi dinding kristal hitam dengan cahaya dan kegelapan yang berkedip-kedip dan ditutupi dengan tekstur yang kompleks. Tentu saja, dia hanya peduli untuk melindungi dirinya sendiri. Phantom Demon Lord merasa ngeri,
dan armor pertempuran kuno dari tingkat harta karun abadi di tubuhnya memancarkan cahaya hitam pekat, dan api hitam mengepul. Kekuatan utama sebenarnya masih Qin Huangzu. Di bawah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia berteriak seperti guntur musim semi, dan tongkat emas hitam di tangannya berubah menjadi tiang raksasa yang panjangnya ribuan kaki. Dalam sekejap, riak spasial setingkat badai menyapu mereka bertiga ke dalamnya. Qin Huangzu mengeluarkan dengusan teredam, menahan 60 hingga 70% kekuatannya, mundur tajam, dengan sedikit darah tumpah dari sudut mulutnya. Di bawah gerakan halus dari cakram samsara, Wu Yu Demon Emperor dan Yu Ying Demon Lord juga terkejut, dan menderita luka serius. Ini jelas kekuatanku. Qin Huangzu tercengang, Yang Fan membombardir kekuatan gaibnya yang berlangsung sesaat, dan kembali meledak dalam sekejap melalui cakram reinkarnasi, yang benar-benar mengejutkan kuno dan modern. Dukun-dukun mati. Hu Fei berubah menjadi kera berlian setinggi 10 kaki, bergegas ke badai seperti kilat, dan mengalahkan Raja Iblis Bayangan dengan gila. Memanfaatkan kemenangan, Yang Fan mengejar dan maju dengan tubuhnya, dengan satu telapak tangan, dia mengusap perlahan dan menamparkan Qin Huangzu. Papu, Qin Huangzu saling meninju, tetapi ada suara aneh, dan tidak ada momentum untuk mengguncang Jiu Xiao. Yang Fan terus menyerang terus-menerus, dan pusaran berbentuk bulat bisa terlihat samar di antara telapak tangan dan lengan. Dia menyerang beberapa kali berturut-turut, dan kekuatannya seperti semburan gunung, kembali berputar-putar. Bang! 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 Kekuatan telapak tangan Yang Fan tiba-tiba meningkat beberapa kali, dan dia memukul mundur Qin Huangzu berturut-turut, meraung ketakutan. Setiap kali tinju dan telapak tangan berpotongan, kekuatan Qin Huangzu ditarik, lalu digabungkan dengan kekuatan Yang Fan, dan kemudian ditampar kembali. Keduanya bertarung dalam jarak dekat, setelah 10 napas. Qin Huangzu berkedip dan dipaksa keluar dari alun-alun tempat segel 9 naga berada. Engah! Qin Huangzu memuntahkan seteguk darah. Melihat situasi ini, Raja Iblis Bayangan dan Kaisar Iblis Wu Yu yang bergandengan tangan untuk melawan Hu Fei sangat ketakutan. Bahkan Qin Huangzu, yang kultivasinya telah mencapai ranah Sanxian 6 kesengsaraan, dipukuli hingga muntah darah. Six Tribulations Lose Immortals, sampai batas tertentu, sebanding dengan keabadian sejati biasa. Qin Huangzu juga merupakan master tersembunyi tertinggi di wilayah Laut Luar, dan dapat dikatakan sebagai salah satu yang terkuat di dunia manusia. Tetapi pada saat ini, dia akhirnya dikalahkan oleh sosok master yang bangkit seperti komet ajaib. Putra ini telah memiliki kekuatan yang tak terkalahkan di dunia manusia. Hati Wu Yu Demon Emperor penuh dengan gejolak. Yang Fan, tidak heran kamu berani bertarung di sini, kamu benar-benar kuat, sangat kuat, kamu bisa dikatakan tak terkalahkan di dunia manusia. Qin Huangzu menyeka darah di sudut mulutnya, suaranya agak tua dan serak. Tidak ada lawan di dunia manusia. Wajah Yang Fan tenang, jika situasi kedatangan abadi yang sebenarnya dikecualikan, dia memang tidak memiliki musuh. Namun, entah kenapa, seorang pria berpakaian putih Seng Sui muncul di benaknya. Tiba-tiba, sebuah gambaran terekam di benaknya. Seorang pria berbaju putih, dengan wajah biasa, memegang pedang setengah terpotong, berdiri di atas lautan awan, dikelilingi oleh awan yang bergulung. Dia duduk di atas sebongkah awan, perlahan membelai pedang yang patah dengan tangannya, lembut, tenang, dengan wajah dingin, dan memeriksa dunia di bawah lautan awan pertempuran terakhir dunia manusia. Gambar ini langsung hancur di benak Yang Fan. Titik. Matanya dipenuhi dengan kehendak spiritual yang mendominasi situasi dan memandang rendah masa lalu dan masa kini. Wasiat itu, yang berasal dari pertempuran puncak di meja permainan dan patung-patung batu kuno, saat ini dibesarkan menjadi wasiat spiritual yang mengejutkan dunia. Dengan kedipan hantu, Yang Fan menyerang sisi Raja Iblis Yu Ying seperti kilat, dan memantulkan Hu Fei dan Kaisar Iblis Wu Yu di sampingnya. Bentak. Dengan telapak tangan yang menggelegar, dia menamparkan Shadow Demon Lord. Phantom Demon Lord hanya merasa bahwa jiwanya tertekan, dan telapak tangannya seperti reinkarnasi lagi dan lagi, jatuh ke palung yang lebih dalam dan mendaki ke puncak yang lebih tinggi lagi dan lagi. Sampai saat tertentu, telapak tangan itu berisi udara tabu yang menghancurkan kehampaan, dan itu menyambar dengan keras, seperti kilatan petir. Bahkan tidak memikirkannya, Qin Huangzu berteriak kaget. Dia mengakui bahwa dia bukan tandingan Yang Fan, tapi itu tidak berarti dia tidak bisa bersaing dengannya. Dalam kilatan guntur, Qin Huangzu tiba di belakang Yang Fan beberapa saat kemudian, dan menghancurkan punggungnya dengan tongkat emas hitam di tangannya. Yang Fan memukul Raja Iblis Phantom dengan telapak tangan, dan meskipun dia dilindungi oleh senjata peri, hantu itu menjerit, tulangnya hancur dan andalamnya hancur.
Ada kekuatan misterius yang meletus di tubuhnya berulang kali, dan kekuatannya semakin kuat setiap saat. Kekuatan reinkarnasi. Mata Yang Fan berkilat, dan dia ngeri dia tidak bisa membunuh Phantom Spectre. Sebelum mati, segel keabadian abadi berkedip, membuat jiwa hantu itu abadi. Pantas saja iblis ini mengaku abadi. Boom! Tongkat emas hitam Qin Huangzu menghantam punggung Yang Fan. Sosok Yang Fan berkedip, dan dia mengeluarkan dengusan teredam, dan pusaran cahaya dan bayangan berbentuk rulet di sekelilingnya berkedip. Kemudian, utas ukuran telapak tangan di tangannya melebar hingga 1000 kaki dalam sekejap, memancarkan tekanan yang besar dan agung. Karena aku tidak bisa membunuhmu, aku akan membiarkanmu menyegel menara ini selamanya. Sebuah cahaya tajam melintas di mata Yang Fan, dan menara penekan surga, yang telah mencapai tingkat senjata peri, jatuh dengan keras. Bang! Seluruh mausolem Kaisar Qin terguncang, hantu itu terkubur di bawah tekanan menara Tianzhen, dan jeritan itu berhenti tiba-tiba. Dengan bang-bang yang mengejutkan, seluruh mausolem kekaisaran bawah tanah terguncang, dan Raja Iblis bayangan abadi ditekan dan ditelan oleh menara langit penekan yang mencapai tingkat senjata abadi. Proses menekan iblis hanya dalam sekejap. Dan pukulan penuh dari tongkat emas hitam, artefak semi-abadi dari leluhur Kaisar Qin, masih menekan punggung Yang Fan, dan sedikit getaran datang dari telapak tangannya. Jantungnya berdetak kencang, penuh dengan penyesalan. Ternyata serangan kekuatan penuhnya tidak hanya tidak menyebabkan kerusakan besar pada Yang Fan, tetapi juga menjadi dorongan untuk menekan Shadow Demon. Buah reinkarnasi Yang Fan sangat berguna, dan dalam lingkup dunia manusia, hampir tidak ada kekuatan yang dapat menyakitinya. Semua kerusakan yang disebabkan berdiri, seperti melalui reinkarnasi kecil, dipindahkan dan diseret. Terima kasih, leluhur Kaisar, karena telah menekan iblis ini untukku. Senyum menggoda muncul di sudut mulut Yang Fan, dan dia mengambil kembali pagoda Tiantian. Adapun Phantom Demon Lord, dia hampir hancur berkeping-keping dan disegel di domain luar angkasa menara penekan langit. Pagoda Zentian telah disempurnakan berkali-kali dalam kekuatan penyegelan, dan sekarang tampaknya telah mencapai jajaran senjata abadi. Selama Yang Fan masih ada, sulit bagi hantu ini untuk melarikan diri. Oke, Yang Fan. Wajah Qin Huangzu agak jelek, matanya suram, dia ingin marah, dan dia hampir muntah darah. Karena dia tidak ada hubungannya dengan Yang Fan, dorongan irasionalnya hanya akan melukai dirinya sendiri. Dalam hal tingkat kultivasi, dia berada pada level yang sama dengan Yang Fan, tetapi kekuatan mereka sangat berbeda. Konsepsi artistik Yang Fan Zhenguoqi benar-benar tak terkalahkan pada level yang sama, bahkan jika dia menghadapi dua Kaisar Qin pada saat yang sama, dia bisa tetap tak terkalahkan. Kemarahan Kaisar mereda, dan tujuan yang telah tercapai, jadi jangan repot-repot. Yang Fan dan Hu Fei mengedipkan mata, dan mereka setuju untuk menerimanya. Desir. Keduanya menjauh dalam sekejap. Mausolem Kaisar Qin yang sunyi dan kosong bahkan lebih sunyi dari sebelumnya, dan batasan di sekitarnya juga dipatahkan di bawah perang besar. Leluhur Kaisar. Setelah bergegas, biksu teratas dari istana Kaisar Qin sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani berbicara ketika mereka melihat penampilan tertekan dan suram Kaisar Qin dan Wu Yu Demon Emperor. Semuanya mundur. Qin Huangzu melambaikan tangannya, dan semua orang mundur, seolah menerima amnesti. Qin Wang dan Han Qi, yang berada di istana kekaisaran, ketakutan, kedua Yang Fan ini begitu berani sehingga mereka secara paksa masuk ke mausolem Qin Huangling dan membuat Qin Huangzu merasa malu. Makam Qin Huang segera terdiam, hanya menyisakan Qin Huangzu dan Kaisar Iblis Wu Yu. Apa rencana Kaisar Iblis? Qin Huangzu mendapatkan kembali ketenangannya, menatap Kaisar Iblis Wu Yu yang terluka parah di sampingnya. Kekuatan supernatural Yang Fan ini mencengangkan, dan tidak ada musuh di dunia. Jika saya kembali ke laut luar, saya tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Kaisar Iblis Wu Yu mengerutkan kening, tidak lagi keanehan dan penghinaan terhadap masa lalu. Penyihir itu sudah mati, dan Raja Hantu disegel, tetapi rencana mereka masih harus dilaksanakan. Kata Qin Huangzu dengan ringan. Rencana, apakah ada pengaturan lain? Wu Yu Demon Emperor bingung, tetapi suaranya tiba-tiba berhenti, dan tubuhnya terasa dingin. Tidak bagus. Demon Emperor Wu Yu terkejut, dan angin kencang menerpa tubuhnya. Bang-bang. Qin Huangzu menyerang seperti kilat, dan memukul pundaknya dengan telapak tangan mana yang agung dan kekuatan supernatural misterius dari 6 kesengsaraan Sanxian menyegel mana dalam satu gerakan, sebelum dia bisa menangkapnya. Apa maksudmu? Kaisar Iblis Wu Yu menatap Qin Huangzu dengan tak percaya dengan ekspresi panik. 6 kesengsaraan longgar abadi, dibandingkan dengan alam abadi sejati,
jauh lebih unggul darinya dalam hal penanaman dan penerapan hukum langit dan bumi, dan Kaisar Iblis Wu Yu berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia tidak dapat bersaing dengannya. Tapi dia dihormati sebagai generasi Master Iblis, dan kekuatannya sedekat negeri dongeng yang sebenarnya. Jika dia tidak terluka dan tiba-tiba diserang oleh lawan, dia tidak akan jatuh ke alam ini. Hahaha. Qin Huangzu melihat ke langit dan tertawa keras. Tidak sedikit orang kuat yang berada di puncak dunia manusia. Menurut Anda mengapa Raja Iblis Bayangan dan Wu Zun ingin bekerja sama dengan kamu? Tanda seru. Mata Wu Yu Demon Emperor menunjukkan cahaya yang ganas. Tepuk tangan. Kaisar Qin Huangzu bertepuk tangan lagi dan lagi, bayangan telapak tangan misterius berubah dan bergerak, menyegel kekuatan magis Kaisar Iblis Wu Yu yang diam-diam bergerak lagi. Seperti yang diharapkan dari Master yang meningkatkan seni iblis 9 neter, aku hampir membiarkanmu berhasil. Qin Huangzu tersenyum dan meraih Kaisar Iblis Wu Yu yang putus asa dan ketakutan, dan kemudian perlahan berjalan menuju Gunung Segel 9 Naga. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Setelah rencananya berhasil, Kaisar akan memberimu banyak hadiah. Suara kosong dan aneh dari Kaisar Iblis Jiu Yu datang dari jurang iblis di bawah gunung yang tersegel. Jangan khawatir, Tuan Kaisar Iblis, ini harus menjadi kulit yang sangat bagus, dengan atribut teknik Kung Fu, dan memiliki asal yang sama dengan Kung Fu 9 Neter Iblis, kata Qin Huangzu dengan hormat. Sesaat kemudian, terdengar jeritan melengking dan menakutkan di aula kosong, yang membuat bulu kuduk berdiri. Namun, suara itu dengan cepat diblokir dan menghilang tanpa jejak. Tidak lama setelah meninggalkan Dakin, pikiran Yang Fan tiba-tiba bergerak, dan induksi halus datang dari mahkota naga kuning dan cambuk naga hitam di mausolem Qin Huang. Terutama mahkota naga kuning, yang sangat cocok dengannya, induksinya lebih kuat. Kulitnya berubah drastis. Segel 9 naga telah berubah. Namun, perasaan itu cepat berlalu dan dengan cepat kembali tenang. Saya harap tidak akan ada kecelakaan besar di Segel 9 Naga. Yang Fan menghela nafas dalam hatinya, beberapa hal pasti di luar kendalinya. Lagi pula, dia tidak bisa tinggal di Segel Kowloon selamanya. Lupakan saja, ada 2 hal terakhir yang tersisa di dunia manusia. Paling buruk, aku akan terbang menjauh. Bencana ini tidak akan mempengaruhiku. Yang Fan memalingkan muka. Lagi pula, dia bukan penyelamat dunia, dia telah melakukan semua yang perlu dilakukan, membunuh Wu Zun dan menyegel Raja Iblis Bayangan. Terbang jauh-jauh, Yang Fan datang ke kampung halaman Beiqin. Di sini masih ada beberapa orang terkait, tapi itu tidak penting. Ketika dia mendarat di negara Yuyang, dia juga bisa melihat beberapa aura yang sudah dikenalnya, seperti Li Hongfei, Yu Wenru, Paman Huang, Tian Xingzu dan keturunan teman lamanya lainnya. Dengan penurunan lembah Yaoxian, Xiancheng secara bertahap menjadi kemudi utama aliansi Qin Utara dan dikendalikan bersama oleh beberapa kekuatan besar. Tapi di kota peri, ada patung batu emas yang menggambarkan Yang Fan. Prasasti pada prasasti batu selain nenek moyang Xianhong. Pusat medis Puai, pusat medis Xianhong, Yang Jiabao dan tempat-tempat tua lainnya, gerbang Xianjian Lingqiao, dan Liangcheng kuno, ada beberapa wajah yang mereka kenal di masa lalu, dan lebih banyak dari mereka keturunan Qin Utara, negara Yuyang. Yang Fan bergumam, dia akan selalu mengingat kampung halaman ini. Kerabat dan teman penting, serta keturunan, semuanya bermigrasi ke ruang Xianhong, dan kadang-kadang membiarkan keturunan datang ke Beiqin untuk melarikan diri demi pengalaman, atau untuk memberi penghormatan kepada makam leluhur mereka. Di ruang Xianhong, kerabat dan teman dalam harmoni, meskipun ada beberapa kebisingan dan perselisihan kecil, tetapi itu menambah sedikit vitalitas yang hidup, negeri dongeng yang hangat dan terisolasi. Yang Fan sesekali pergi ke Tianlan Immortal Mansion untuk menghabiskan waktu dengan lembut bersama istrinya Deng Xiao. Deng Xiao tidak keberatan, Yang Fan tinggal bersama selir, seperti Ling Hu Xiaoxi, Peri Huanling, Nangong Han dan lain-lain. Yang Fan memikirkan dirinya sendiri, menginjakkan kaki di puncak dunia manusia dan menikmati berkah dari semua orang, sepertinya dia tidak terlalu khawatir. Sekarang di dunia manusia, satu-satunya hal yang harus ditunggu adalah pertempuran dengan Wu Shuang, dan apakah kuil matahari darah akan muncul atau tidak. Ketika semua masalah di dunia manusia diselesaikan, Yang Fan akan naik ke dunia atas. Ruang abadi mencerminkan dunia yang luas, dan Yang Fan tidak mengkhawatirkan kerabat dan teman-temannya di tempat tinggalnya. Apakah dia naik atau tidak berpengaruh pada mereka. Yuxi, tunggu aku sedikit lebih lama, dan aku akhirnya akan terbang ke surga untuk bertemu denganmu. Yang Fan berdiri di kerajaan Yuyang, menutup matanya untuk waktu yang lama, dan beberapa hari berlalu. Hu Fei bekerja lebih keras dan lebih sabar dari sebelumnya,
dan menghabiskan seluruh waktu luangnya untuk berkultivasi, tampaknya bencana ketiga tidak akan terlalu jauh. Ayo pergi ke Qingjianghe. Dengan pikiran, Yang Fan memasuki Qingjianghe dan bertemu Heluo. Kebetulan iblis tua itu juga ada di sana, tetapi kultivasinya hanya pada tahap fusi, jauh di belakang Yang Fan dan lainnya. Yang Fan, kecuali keabadian sejati turun, tidak ada seorang pun di dunia manusia ini yang dapat mengancam Anda. Jika Anda mau, Anda sebaiknya berlatih di sini. Heluo tertawa. Yang Fan mengangguk setuju, dan dia ingin berdiskusi dengan Heluo banyak pertanyaan. Sejak Blood Devouring Arai Kitian runtuh, daratan telah kembali normal, dan auranya meroket, secara bertahap menyeimbangkan dengan laut luar. Bisa dibayangkan benua Dongsheng akan menjadi pusat peradaban budidaya dunia ini di masa depan. Yang Fan tinggal di Beiqin, diam-diam berkultivasi dan menunggu. Dia tahu bahwa suatu hari, Wu Shuang akan menemukannya. Dalam sekejap mata, 1 atau 200 tahun berlalu. Selama periode ini, perubahan yang mengguncang bumi telah terjadi di benua Dongsheng, kenaikan yang kuat seperti awan, dan kekuatan semua pihak bergejolak. Yang Fan sesekali melirik dengan perasaan spiritualnya, dan menemukan bahwa banyak orang kuat mengirim biksu tingkat rendah untuk memasuki berbagai alam rahasia 9 Neters untuk bersaing memperebutkan roda darah. Putaran manik-manik darah bisa memicu pertumpahan darah. Dia begitu fokus untuk mundur sehingga dia tidak tahu apa yang terjadi dengan dunia luar. Namun, 200 tahun sudah cukup bagi Yang Fan untuk beralih dari pencapaian kecil menjadi pencapaian besar. Dia merasa bahwa malapetaka semakin dekat. Pada hari ini, di atas sungai Qingjiang, awan bencana mengepul, dan malapetaka turun. Namun, malapetaka ini bukan milik Yang Fan. Bos Yang, aku akan mengalami bencana ketiga. Hu Fei tertawa keras, sangat bangga. Setelah Anda melewati malapetaka ketiga, Anda akan dipromosikan menjadi setengah abadi di periode Mahayana, dan kenaikan Anda sudah dekat. Yang Fan sedikit iri, kekuatannya saat ini cukup untuk mengalahkan generasi Mahayana Half Immortal dan Six Tribulation Sanxian. Dengan bantuan Yang Fan, Hu Fei berhasil selamat dari 8 bencana pertama. Tetapi ketika kesengsaraan setan hati putaran ke-9 datang, Hu Fei dikelilingi oleh awan guntur ungu merah, dengan keringat dingin di dahinya, wajahnya muram, dan dia berteriak dengan liar. Yang Fan sangat khawatir, jika dia kehilangan jiwanya di bawah kesengsaraan yang jahat, itu akan gagal. Untungnya, pada akhirnya, mata ketiga di dahi Hu Fei terbuka, menembakkan semburan cahaya keemasan yang menghancurkan, merobek setan batin, merobek lubang hitam besar di kehampaan ribuan mil, dan mengejutkan seluruh dunia. Kemudian, napas biadab dan primitif dari binatang ilahi mengejutkan seluruh dinasti Qin Utara. Di bawah induksi Qi, banyak orang menyadari kelahiran Mahayana binatang tingkat super ini keluarga senang, tetapi keluarga khawatir. Selamat, rekan Daois Hu. Heluo dan iblis tua itu memberi selamat bersama, Yang Fan memeluk Hu Fei, dan mata Hu Fei memerah. Aku hampir tidak pernah melihat bos yang lagi. Pada saat terakhir pertempuran antara iblis, bos yang muncul di depan saya, biarkan saya bangun sedikit, jadi saya bisa melawan. Sukses itu bagus. Yang Fan juga sangat bersemangat, dan sangat bersyukur atas kesuksesan Hu Fei. Tidak lama kemudian, Pulau Yunxian turun ke sungai Qingjiang. Selamat. Beberapa tetua dari Pulau Yunxian datang untuk minum bersama. Selama makan malam, Yang Fan tidak memperhatikan wanita berkemeja kuning, jadi Penatua Situ hanya tersenyum ringan dan berkata, saya telah pergi ke kenaikan. Penatua Situ dan Heluo sepertinya sudah lama saling kenal, waktu, dan mereka berbicara dengan sangat bahagia. Di sisi lain, Elder Pang merasa sedikit tidak nyaman menghadapi Yang Fan, dan merasa bersalah. Yang Fan sangat acuh tak acuh padanya. Pada akhirnya, Tetua Pang mengambil inisiatif dan berkata, Tuan Yang, Anda telah mundur di Beiqin selama bertahun-tahun, dan Anda belum mendengar apapun di luar. Tahukah Anda bahwa Istana Matahari Darah akan dibuka pada 100 tahun? Blood Sun Palace. Yang Fan terkejut, dia tertarik dengan kuil ini, tapi dia tidak bersikeras. Sun Temple, berita bahwa itu akan dibuka dalam waktu 100 tahun membuat Yang Fan kaget, lalu mengerutkan kening. Dalam 200 tahun terakhir, dia benar-benar tersembunyi dari dunia, dan dia bahkan belum mengatur urusan wilayah laut luar. Uzun dibunuh olehku, dan Phantom Demon Lord disegel olehku, bagaimana Istana Blood Sun masih bisa dibuka? Yang Fan berpikir sejenak. Dikatakan bahwa hanya mereka yang telah mendapatkan Bloodwell yang memenuhi syarat untuk memasuki Blood Sun Hall. Beberapa butiran darah telah muncul di dunia ini, dan semuanya mengalir dari alam rahasia 9 ketenangan. Kata Penatua Pang. Untuk masalah ini tampaknya sangat menarik,
dan dia memiliki keberanian untuk melupakan konflik sebelumnya dengan Yang Fan. Bloodbath, yang punya satu. Yang Fan mengusap satu tangan, dan manik kristal berwarna darah muncul di tangannya, memancarkan aura yang aneh dan sulit dipahami. Putaran manik-manik darah. Mata beberapa orang di lapangan menyala ketika mereka melihat hal ini. Penatua Pang menunjukkan sedikit kegembiraan di matanya, dan kata-katanya menjadi lebih sopan dan menyanjung. Jika ada kesempatan untuk membawa satu atau dua lagi, saya harap Grandmaster yang dapat mendukung satu atau dua. Istana Matahari Darah adalah satu-satunya hal yang menarik di dunia ini. Perjamuan perayaan untuk promosi. Hufei ke periode Mahayana dihadiri oleh sangat sedikit orang, tidak banyak, ini sangat sederhana. Setelah perjamuan perayaan, Yang Fan mengucapkan selamat tinggal kepada para tetua Pulau Yunxian. Namun, tetua Pang tetap tinggal, berharap memiliki kesempatan untuk memasuki Istana Matahari Darah bersama Yang Fan. Yang Fan dengan enggan setuju demi Elder Situ dan Elder Li, Jiujian Immortal. Penatua Situ menghela nafas dengan lembut, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Saya mengerti. Penatua Pang memandangi kedua tetua itu dengan dalam, hukum Pulau Yunxian harus terlepas dari dunia, dan Anda tidak dapat berpartisipasi dalam perselisihan apapun kepentingan, jika tidak, Anda akan tidak puas. Tinggalkan Pulau Yunxian. Mulai hari ini, saya, Pang Ban, akan mundur dari Pulau Yunxian, tetapi saya akan selalu mengingat kebaikan para tetua. Elder Pang menangkupkan tangannya dan menghela napas lega. Karena itu masalahnya, aku tidak akan menghentikanmu. Penatua Situ dan Penatua Li saling memandang dengan kekecewaan di mata mereka, lalu terbang pergi. Keduanya tidak berbobot dan hanyut. Baru pada saat itulah Yang Fan memperhatikan bahwa Penatua Li juga telah mencapai keadaan setengah abadi. Keberuntungan adalah tempat kemalangan bergantung, dan kemalangan adalah tempat berkat terletak. Suara jernih dan halus Penatua Situ datang dari atas lautan awan. Lepaskan satu pikiran, semuanya tenang. Suara mabuk menghilang dari telinga semua orang, berlama-lama di Jiuxiao, anggun dan nyaman. Penatua Pang sedikit terkejut, tetapi dia mendapatkan kembali ketenangannya dalam sekejap, dan berkata pada dirinya sendiri, setiap penatua di Pulau Yunxian akan meninggalkan kalimat filosofi yang dia ikuti sebelum dia hidup atau naik, yang bisa dikatakan klasik kutipan. Kata Yang Fan. Saya mendengar sesuatu, dan tiba-tiba teringat sebuah kalimat yang dengan santai dikatakan oleh wanita berpakaian kuning ketika dia berlatih alkimia dengan Penatua Huang. Orang bijak pandai menanam sebab dan akibat. Tapi Yang Fan tidak tahu apa yang dikatakan tetua Pang. Sudah 200 tahun, saatnya pergi ke Laut Cina Selatan. Kata Yang Fan sambil tersenyum. Beberapa hari kemudian, ketiganya berangkat, dan Penatua Pang mengikuti mereka. Untuk beberapa alasan, ketika mendekati wilayah Laut Luar, Yang Fan memiliki perasaan yang aneh. Yang pertama, dari Heavenly Tribulation, terasa semakin dekat. Yang kedua terkait dengan Laut Cina Selatan dan dirinya sendiri. Benar saja, ketika dia tiba di Laut Cina Selatan, Yang Fan tidak dapat lagi menemukan bekas Pulau Jianhuang. Seluruh kepulauan Nanwu, inti Pulau Jianhuang, sepertinya menghilang begitu saja. Ketika Yang Fan mendarat di sini, dia menemukan puing-puing yang rusak dan aura yang memusnahkan semua kehidupan. Siapa yang melakukannya? Alis Yang Fan berkedut, menunjukkan sedikit keterkejutan dan kemarahan. Tapi kekuatan orang yang bergerak juga bisa disebut melawan langit, dan seluruh pulau dengan ukuran ratusan ribu mil menguap begitu saja. Dengan amarah di hatinya, Yang Fan datang ke Pulau Heijing, menemukan penguasa Heijing, dan menanyakannya. Tuan Daosu, Anda akhirnya kembali. Tuan wilayah Heijing menunjukkan beberapa tanda penuaan dan kelemahan di wajahnya, dan menyatakan apa yang terjadi di wilayah Laut Luar selama retret Yang Fan. Seluruh Pulau Kaisar Pedang dihancurkan oleh telapak peri. Ketika guru wilayah Heijing mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi ketakutan. Hancurkan seluruh pulau besar dengan satu telapak tangan. Penatua Pang tidak bisa membantu tetapi tersentak. Setidaknya ada beberapa juta biksu yang tinggal di pulau itu. Dengan satu telapak tangan, alam semesta dihancurkan, orang itu sepenuhnya menganggap kehidupan manusia sebagai semut, dan sangat acuh tak acuh. Bahkan jika peri datang, apakah tidak masuk akal untuk membunuh ribuan makhluk? Mata Hufei meledak marah, dan dia berteriak. Ini Tuan wilayah Heijing berkata setelah berpikir sejenak. Dikatakan bahwa Yang Abadi menyebut dirinya Cao Zilin Yu dan datang untuk menemui leluhur Tao, tetapi tidak ada seorang pun di pulau itu yang tahu keberadaannya, leluhur, jadi dia minta diri dengan menutup pintu hidup dan mati. Tapi siapa sangka bahwa orang ini ternyata abadi dari alam atas, dan dengan satu telapak tangan,
dia menghancurkan seluruh pulau Kaisar Pedang dan mengabaikannya, jutaan makhluk hidup pada saat itu, tidak ada seorang pun yang hidup di seluruh pulau Kaisar Pedang. Tuan Domain Kristal Hitam. Wajahnya menunjukkan ketakutan dan kemarahan. Orang ini benar-benar membenci orang biasa di dunia bawah. Untuk membunuhku, dia sama sekali tidak takut pada karma. Kemarahan Yang Fan tidak dapat ditenangkan, dan dia memutuskan untuk membunuhnya bahkan jika dia abadi. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin kuat toleransi terhadap karma. Membunuh manusia tak berdosa sama dengan karma membunuh jutaan semut demi keabadian, sehingga bisa diabaikan. Sudahkah Anda memeriksa, dari mana asal Tuan Muda Giok Skala Ungu? Yang Fan bertanya. Dikatakan berasal dari Sekte Surgawi Dao Abadi, tepatnya, Sekte Dao Abadi Pedalaman. Tuan Wilayah Heijing berkata dengan tidak yakin. Sekte Abadi. Mata Yang Fan berkilat, dia tidak menyangka induksi dan tebakannya ketika dia meninggalkan Xiandaozong 200 tahun yang lalu adalah benar. Benar-benar ada orang di dunia atas ini yang ingin membunuh dirinya sendiri. Bos Yang, ayo pergi ke Sekte Dao Abadi bersama-sama. Hu Fei berkata dengan semangat juang penuh. Sekarang mungkin bukan waktu terbaik. Yang Fan perlahan menutup matanya. Di bawah pengaruh rahasia surgawi, dia melihat lebih banyak dalam jangka panjang. Ketika Yang Fan mendengar tentang ini, reaksi pertamanya bukanlah membunuh orang itu, tetapi untuk mengetahui detail pihak lain. Apa asal-usul pihak lain di alam atas, mengapa dia membunuh dirinya sendiri, dan apakah ada di balik layar di baliknya? Yang Fan pernah bertanya kepada Heluo tentang kedatangan keabadian yang sebenarnya. Nyatanya, sangat sulit untuk membalikkan jalur antara dua alam dan turun dari alam atas ke alam bawah. Semakin kuat suatu keberadaan, semakin sulit untuk sampai ke alam bawah. Saat itu, Raja Iblis Jiuyu hanyalah juru bicara Kaisar Iblis Jiuyu di dunia manusia, dan Kaisar Iblis sendiri belum turun ke alam. Heluo pernah berkata bahwa mengirim makhluk abadi sejati yang biasa ke alam bawah akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Bagian antara dua dunia, naik dari bawah ke atas, disebut maju, tanpa hambatan apapun. Dan dari atas ke bawah ke alam bawah, itu akan menanggung perlawanan besar dari penghalang kedua alam. Seringkali dibutuhkan kerja sama tokoh-tokoh besar dari alam atas untuk membuka sesama retrograde, dan hanya dapat menanggung keberadaan kelas 1 dari makhluk abadi sejati biasa. Apalagi yang terjadi di wilayah laut ini? Yang Fan bertanya. Ada desas-desus bahwa Kaisar Naga dari 9 langit pergi ke pedalaman untuk mengendalikan kerajaan Kaisar Iblis dan melawan leluhur Kaisar Qin. Banyak orang kuat bersaing memperebutkan bola darah, dan berkali-kali ada yang asli abadi dan setan nyata turun. Banyak variasi. Namun, semua masalah berpusat pada putaran manik-manik darah, kuil matahari darah, dan kedatangan makhluk abadi dan setan sejati. Alam Kaisar Iblis. Hu Fei tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan buru-buru berkata, Bos Yang, aku ingin kembali ke alam Kaisar Iblis. Setelah tinggal di alam Kaisar Iblis selama 100 atau 200 tahun, Hu Fei masih memiliki perasaan tertentu. Itulah yang saya maksud, mungkin saya bisa mendapatkan berita dari alam Kaisar Iblis. Yang Fan mengangguk. Ketiganya segera kembali ke pedalaman dan bergegas ke alam Kaisar Iblis. Penatua Pang sedikit khawatir. Meskipun Yang Fan memiliki kekuatan yang tak terkalahkan di dunia saat ini, dia entah bagaimana memprovokasi orang-orang dari dunia atas. Jika dia mengikutinya, apakah itu berkah atau kutukan? Namun, dia tidak punya pilihan. Yang Fan adalah satu-satunya yang menguasai putaran manik-manik darah di antara orang-orang kuat yang dia kenal. Sebagian besar putaran lain dari manik-manik darah telah jatuh ke tangan Yang Abadi. Terbang selama sebulan dan masuk ke alam Kaisar Iblis. Mengunjungi kembali tempat lama, Yang Fan mengingat kembali adegan yang terjadi di sini di masa lalu. Namun, ketika dia tiba di rumah Sui Yuan, Yang Fan berhenti. Dia menatap prefektur ini, dengan tatapan aneh di matanya. Apakah Grandmaster yang merasa tempat ini tidak biasa? Penatua Pang bertanya. Itu benar. Jika ada peta daratan, rumah jurang darah ini persis berada di tengah-tengah seluruh benua. Dan di tengah-tengah rumah jurang darah ini, ada jurang darah kematian yang tidak bisa tersentuh. Yang Fan berkata dengan nada suara yang aneh. Mereka bertiga terbang sebentar, dan mereka benar-benar melihat jurang darah yang sangat besar di bawah keinginan mereka, itu seperti matahari yang berdarah. Raja roh darah dari rumah Sui Yuan telah diwariskan dari generasi ke generasi. Begitu mereka dibaptis, fisik mereka akan berubah secara drastis. Yang Fan memikirkan Huayan Mei, Raja Roh Darah dari generasi saat ini, dan dia membantunya naik ke posisinya sendiri. Di dekat jurang kematian yang berdarah,
semua yang ada di depannya, termasuk bumi, kehampaan, dan bintang-bintang kuno, semuanya berwarna darah. Warna darah ini sangat lembut, seperti sisa cahaya matahari terbenam. Tempat ini benar-benar aneh. Tetua Pang merenung. Masuk dan lihatlah. Yang Fan dan yang lainnya terbang di atas jurang kematian yang berdarah, dan segera melihat bekas Blood Spirit Hall. Setelah beberapa saat, di aula samping aula roh darah. Salam untuk Hong Zun. Di wajah cantik Huayan Mei, ada senyuman yang menggoda semua makhluk. Tubuhnya yang halus ramping dan anggun, dan dia dapat berputar di tempat seolah terendam air. Sampai batas tertentu, dia tidak lagi memiliki bentuk tetap. Yang Fan menamparkan bahu Huayan Meixiang dengan satu telapak tangan, mengendalikan seluruh tubuhnya. Hong Zun, kamu, kulit Huayan Mei putih dan tidak berwarna. Yang Fan telah memeriksa tubuh Huayan Mei ratusan tahun yang lalu. Setelah menjalani baptisan kematian dan darah dan menjadi generasi baru Raja Roh Darah, beberapa perubahan terjadi di tubuhnya, tetapi tidak dapat ditemukan di awal. Huayan Mei ngeri, dengan kultivasinya saat ini di masa kesusahan, dia masih tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Hong Zun. Ratusan tahun yang lalu, setelah formasi pemakan darah Qitian dikalahkan oleh makhluk abadi sejati dari alam atas, aura daratan sebanding dengan lautan luar, dan banyak pembangkit tenaga listrik di pedalaman meroket dalam kultivasi, di piramida semuanya terkubur di puncak, bahkan melewati masa bencana. Memeriksa kondisi Huayan Mei, Yang Fan tampak serius. Sama seperti terakhir kali, ada jejak misterius di jiwa Huayan Mei. Gu Huayan Mei bereaksi sendiri, dan sepertinya ada beberapa hal yang lebih tersegel di benaknya. Segala macam perubahan terjadi setelah dia dibaptis di jurang darah. Adapun apa yang dia alami di jurang kematian dan darah, Huayan Mei sendiri tidak dapat mengingatnya. Pada saat itu, saya memegang Blood Abyss Token di tangan saya. Setelah memasuki jurang darah, saya memasuki kedalaman di bawah panggilan misterius. Saya telah melupakan semua hal yang mengikutinya, Huayan Mei menyatakan kata-kata terakhirnya. Yang Fan menutup matanya dan mengikuti rahasia berdasarkan berbagai petunjuk. Aku mengerti. Yang Fan menghela nafas lega, matanya berkedip. Seharusnya ada lebih dari satu jurang darah seperti ini di daratan, dan jurang darah kematian di sini terletak di tengah daratan. Inti dari formasi hebat. Formasi pemakan darah Qitian. Begitu ucapan ini keluar, beberapa orang yang hadir cukup terkejut. Kekuatan 9 putaran matahari darah semuanya harus berasal dari jurang darah kematian ini, yang merupakan bagian dari formasi pemangsa darah Qitian. Formasi ini menggunakan benua Dongsheng sebagai kuali untuk mengekstraksi darah ratusan juta makhluk hidup, dan pada saat yang sama membentuk batasan langit dan bumi tertentu, jika tidak ada artefak naga tertinggi 5 tahun ke-9 untuk memandu keberuntungan seluruh benua untuk bersaing, dunia budidaya abadi tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Yang Fan tampak serius dan kontemplatif, dan perlahan mengungkapkan. Spekulasinya, nyatanya, ketidakseimbangan aura benua dan perbedaan batas kultivasi di setiap daerah semuanya disebabkan oleh formasi ini. Bahkan tangan hitam King Tian yang pernah muncul sebelumnya adalah bagian dari formasi ini. Ketika 9 naga berkumpul di awal, adegan 9 babak konfrontasi berdarah antara naga dewa keberuntungan dan Tiansu masih terbayang jelas di benak saya. Untungnya, formasi hebat dari surga yang setara telah dihancurkan oleh makhluk abadi dari alam atas dengan kekuatan supernatural mereka. Kita tidak perlu mengkhawatirkannya untuk saat ini. Penatua Pang mengangguk dan menghela nafas. Yang Fan tidak begitu optimis, menurut pengamatan dan persepsinya, formasi pemakan darah Qitian hanya mengalami trauma tertentu dan dengan demikian menghilang untuk sementara. Dengan hanya kekuatan beberapa keabadian sejati biasa, mungkin sulit untuk sepenuhnya menghancurkan formasi besar pemakan darah yang setinggi langit ini. Sampai batas tertentu, formasi pemakan darah Qitian melampaui ke titik di mana ia berada pada pijakan yang sama dengan dunia di dunia ini. Jika bukan karena alat naga tertinggi 5 tahun ke-9 dan hasil dari pertempuran sebelumnya untuk menyegel iblis, akan sulit untuk menghancurkan formasi Qitian yang sempurna dengan kekuatan abadi. Karena Grandmaster yang melihat bahwa jurang darah kematian ini adalah jantung dari formasi pemakan darah Qitian. Apakah ada cara untuk menghancurkannya? Penatua Pang menyarankan, tidak mungkin. Yang Fan menggelengkan kepalanya. Saat berikutnya, mereka bertiga datang ke langit di atas jurang maut yang berdarah. Di sekitar seluruh jurang darah, langit, bumi, matahari, bulan, dan bintang semuanya menunjukkan warna darah yang samar, yang aneh dan sulit dipahami. Sungguh kekuatan iblis darah yang kuat yang lebih sulit dipercaya adalah kekuatan darah telah berkembang ke tingkat yang sebanding dengan cahaya bintang-bintang kuno.
Penatuapang menatap jurang di bawah kakinya seperti matahari darah, dengan ekspresi kaget di wajahnya. Ada lebih banyak kabut darah di atas jurang darah, yang memiliki kemampuan untuk mengisolasi kesadaran sampai batas tertentu, meskipun tidak begitu penting bagi keberadaan tingkat semi-abadi. Jurang berwarna darah yang tak terduga bersinar dengan kristal berwarna darah, dan aura yang benar-benar dingin yang dipancarkan membuat jiwa beberapa orang merasa kedinginan. Rasa dingin ini menyebar dari telapak kaki ke seluruh tubuh, semakin tinggi alamnya, semakin kuat perasaannya. Yang Fan sangat ingat bahwa terakhir kali dia datang ke sini, ketika dia mengeluarkan putaran manik-manik darah, itu menyebabkan napas kematian yang 10 kali lebih mengerikan, yang membuatnya tidak berani mencoba lagi dengan mudah. Di jurang kematian, Yang Fan dan yang lainnya berangkat tanpa tinggal lama. Adapun Raja Roh Darah, Huayan Mei, tatapan aneh melintas di matanya. Kekuatan Hong Zun semakin tak terduga, dia akhirnya melihat beberapa petunjuk. Meninggalkan Sueyuan Mansion, mereka bertiga langsung bergegas ke Wan Aolayao. Penatuapang sedikit penasaran. Grandmaster yang Kitian Blood Devouring Formation tampaknya sangat tertarik. Pasti ada sesuatu yang ditemukan di dalam darah. Formasi ini sudah ada sejak zaman kuno. Yang lebih saya minati adalah formasi darah. Istana Matahari. Kilatan melintas di mata Yang Fan. Kuil matahari darah. Detak jantung Penatuapang juga semakin cepat. Para tetua Pulau Yunxian semuanya telah melangkah ke Dao Abadi tertinggi, tidak berbeda dengan Yang Abadi, tetapi dia belum memasuki alam 6 kesengsaraan dan Sanxian. Dia tahu bahwa ada sedikit harapan untuk bencana ke-6, jadi dia menggantungkan harapannya pada Blood Sun Palace. Jika dia bisa mendapatkan darah dewa, membiarkan dirinya memiliki bakat, fisik, dan potensi binatang dewa, maka peluangnya untuk selamat dari malapetaka setidaknya akan berlipat ganda. Hu Fei adalah contohnya, sebagai binatang super, dia memiliki fisik yang super, bakat luar biasa, dan potensi tak terbatas, jauh lebih mudah daripada orang biasa untuk mengatasi bencana. Kekuatan kesengsaraan surgawi ditentukan oleh faktor-faktor seperti kultivasi seseorang, karma, dan sebab akibat. Tidak butuh waktu lama untuk terbang, dan kota suci kuno dari klan monster mengantar ke kejauhan. Kuil Wan Yao terletak di kota suci. Ini bukan pertama kalinya Yang Fan datang ke sini. Memasuki kota, Hu Fei memimpin jalan dan segera memasuki kota suci. Guardian Hu, para prajurit monster sangat kagum padanya. Namun, ketika memasuki kota suci, beberapa kultivator setan top muncul dan menghalangi jalan. Kamu juga berani menghalangi Kaisar, teriak Hu Fei, mata ketiga menjulang di antara dahinya, memancarkan kekuatan yang kuat yang memandang rendah dunia. Kaisar Iblis bermata tiga, para pembudidaya iblis teratas di wilayah laut luar ini ketakutan dan memberi hormat berulang kali. Hahaha, menurut Kaisar ini siapa? Ternyata Kaisar Iblis bermata tiga dan leluhur Taois Xian Hong yang datang sendiri. Kekuatan naga tertinggi yang mendominasi dunia berasal dari aula 10.000 setan. Hehe, Kaisar Naga 9 Surga, jangan datang ke sini tanpa bahaya. Yang Fan segera mengidentifikasi orang ini. Melihat dunia manusia, selain keabadian sejati, hanya ada beberapa orang kuat yang bisa menekannya, seperti Kaisar Naga Jiutian dan Qin Huangzu. Kaisar Naga 9 Surga dikabarkan merupakan klan naga berpangkat tinggi yang telah mencapai tahap Mahayana, dan kekuatannya adalah yang terkuat di dunia manusia. Tidak lama kemudian, di istana yang megah, 9 Kaisar Naga Langit, Kaisar Naga Iblis, dan Yang Fan berkumpul bersama di satu aula. Yang Fan memandang Kaisar Naga 9 Surga dengan tenang. Dia tampak seperti orang tua dengan janggut putih, dengan tanduk naga emas di kepalanya, wajah persegi dengan alis tebal, dan corak yang megah. Sulit membayangkan bahwa Kaisar Naga 9 Langit, yang telah berpacu melewati beberapa era dalam mitos dan legenda, sebenarnya terlihat seperti orang tua. Yang Fan dan Kaisar Naga Jiutian awalnya bukan musuh atau teman, tetapi karena hubungan antara Kaisar Yaolong, mereka sekarang setengah berteman. Saya mendengar bahwa Grandmaster Yang, 200 tahun yang lalu, mengalahkan lelaki tua Qin Huangzu, apakah ada hal seperti itu? Tanya Nine Heavens Dragon Emperor dengan penuh minat. Aku tidak berani mengambilnya, tapi itu hanya setengah chip yang lebih baik. Yang Fan berkata tidak rendah hati atau sombong. Sedikit lebih baik. 9 Kaisar Naga Surga merasa sedikit bermartabat, dan sikapnya terhadap Yang Fan sangat berubah. Dia meragukan kemenangan Yang Fan atas Qin Huangzu. Bagaimanapun, kekuatan Qin Huangzu sama dengan miliknya. Salah satunya adalah garis keturunan Xianqin dari 6 kesengsaraan Sanxian, dan yang lainnya adalah binatang berpangkat tinggi dari periode Mahayana. Hu Fei terkekeh Kaisar Naga Tua, itu terjadi 200 tahun yang lalu,
dan sekarang bos yang telah meningkatkan kultivasinya ke tingkat yang lebih tinggi, dia tak terkalahkan di dunia manusia. Tak terkalahkan di dunia manusia. Tanda tanya. Kaisar Naga Sembilan Surga sedikit tidak senang ketika mendengar kata-kata itu, tetapi bahkan lebih heran. 200 tahun yang lalu, Yang Fan berada setengah chip di depan Qin Huangzu, jadi sekarang kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, sejauh mana yang telah dia capai. Namun, dia sangat curiga di dalam hatinya, bagaimana mungkin seorang biksu dari alam bawah memiliki kekuatan seperti itu, dan itu bukanlah kedatangan seorang abadi sejati. Grandmaster yang memiliki kekuatan seperti itu. Saya tidak tahu bagaimana melakukannya, jadi saya ingin membahasnya. Nine Heavens Dragon Emperor juga lugas, dan dia ingin mengujinya jika dia tidak mempercayainya. Yang Fan memelototi Hu Fei, menyebabkan masalah untuk dirinya sendiri lagi, tetapi dia tidak bisa menolak, dan berkata sambil tersenyum kalau begitu mari kita berkompetisi di aula ini. Di aula, 9 Kaisar Naga Langit dan yang lainnya terkejut. Beberapa orang di lapangan, setidaknya semuanya ada di level tertinggi dunia, dan di setiap belokan, mana yang tidak merusak dunia. Yang Fan tersenyum dan berkata jika selama perdebatan, Yang Mulia Kaisar Naga dapat merusak setiap bata dan ubin di aula ini, maka yang akan kalah. Titik. Yang Fan tampak santai, dan di antara napas, ada putaran misterius di seluruh aula, yang diselimuti pusaran seperti rulet. Berada di sini, semua orang merasa tidak disengaja, dan nasib mereka tidak lagi berada di bawah kendali mereka. Bidang apa ini? Hati 9 Kaisar Naga Langit terguncang, dan dia menarik napas kuat-kuat, dan elemen naga yang telah dibudidayakan selama ratusan ribu tahun diputar secara ekstrim, meledak dengan kekuatan yang mengejutkan hantu dan dewa dan cukup untuk bergerak, wajah-wajah abadi sejati. Bang! Sepotong fosgen berbentuk naga bergegas menuju Yang Fan di tengah raungan naga yang mengguncang langit. Jika dalam waktu normal, pukulan ini akan menyapu radius 10.000 li, tidak ada satu helai rumput pun yang tumbuh, dan rakyat jelata akan musnah. Dan di ruang pusaran yang bengkok dan tidak menentu ini, pukulan dari pukulan telak dunia Nine Heavens Dragon Crown menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, dengan bang-bang, Kaisar Naga 9 Surga dikirim terbang keluar, dan dia segera memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Sisik dan baju besinya patah setiap inci tubuhnya, dan bahkan jeroan dan jiwa sangat terpengaruh. Dari alam mana dia berasal? Kaisar Naga Langit 9,5 berlutut di tanah, kumisnya diwarnai merah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia bertemu dengan pria yang begitu kuat, dan membiarkannya kalah dengan satu gerakan, tanpa kekuatan untuk melawan. Jelas itu adalah kekuatanku sendiri yang menyakitiku. Untungnya, Yang Fan berbelas kasih. Kekuatan yang dikembalikan hanya mengenai sisik naga yang keras di tubuhku. Jika semuanya terkonsentrasi dan mengenai titik vital 9 Kaisar Naga Langit. Pikir terbang, aku sangat merasakan kekuatan Yang Fan, dan lawan mungkin masih memiliki sedikit kekuatan tersisa. Hu Fei dan Tetua Pang, yang menyaksikan pertempuran itu, bahkan lebih tercengang. Hu Fei hampir meragukan matanya sendiri, dia hanya tahu bahwa Yang Fan telah berlatih selama 200 tahun dan dipromosikan ke tingkat lain, dia tidak menyangka kekuatannya begitu kuat. Elder Pang terkejut dan ketakutan untuk beberapa saat, keringat dingin keluar di dahi dan telapak tangannya. Memikirkan kembali Pulau Yunxian saat itu, dia masih ingin mengancam Yang Fan dan memperdagangkan Julei Cauldron lawan. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa satu kaki sudah berada di tepi tebing, dan kaki lainnya ada di udara. Yang Mulia, Kaisar Naga, apakah Anda ingin terus bersaing? Yang Fan bertanya sambil tersenyum. Setelah pencapaian buah yang luar biasa, malapetaka datang, dan Yang Fan menghela nafas, saya khawatir tidak ada lawan di dunia manusia ini. Satu-satunya hal yang dia tunggu adalah melawan Wu Shuang. Selain itu, satu-satunya hal yang saya minati adalah darah Nisen Huatian di Blood Sun Palace. Kaisar ini bersedia untuk sujud. Tampaknya di dunia manusia, kecuali yang abadi yang sebenarnya, nenek moyang yang abadi benar-benar tak terkalahkan. Nine Heavens Dragon Emperor siap mengakui kekalahan. Mengingat perbedaan besar dalam kekuatan, tidak peduli seberapa kuat mereka tidak akan terlalu terjerat. Setelah Kaisar Naga 9 Langit mengakui kekalahan, Yang Fan merasa semakin kesepian di hatinya, dia memikirkan Qian Qiuhen, wanita berkemeja kuning dan lainnya yang telah terbang menjauh. Eksistensi seperti apakah alam atas itu? Keingintahuannya tentang ruang alam atas bahkan lebih kuat. Dahulu kala, keinginan yang di luar jangkauan kini sudah dekat, masih setengah langkah lagi. Hehehe, fakta bahwa dunia manusia memiliki kekuatan yang begitu besar benar-benar membuka mata Hou Mou.
Sebuah suara aneh yang menembus jiwa muncul entah dari mana dari angkasa. Ekspresi Yang Fan membeku, dan tekanan kuat tiba-tiba datang. Desir, seorang pria kurus membawa tongkat muncul di samping Yang Fan. Dalam sekejap, kehampaan bergetar tanpa bisa dijelaskan, dan energi spiritual dari segala arah mendidih. Bidang reinkarnasi yang dia bangun untuk sementara segera runtuh. Yang Fan bahkan merasakan kebocoran roh peri dari orang ini, dan dia hampir ingin membiarkan kekuatan sihirnya lepas kendali. Ketika dia melihat orang ini, dia memandang ke makhluk yang lebih tinggi. Penatua gemuk dengan tingkat kultivasi terendah, bahkan napasnya ditekan, wajahnya memerah. Kekal, peringkat yang jauh dan tak tersentuh muncul di benak beberapa orang. Pria kurus itu muncul dari udara tipis, dan domain reinkarnasi Yang Fan runtuh, menyebabkan seluruh aula langsung terdiam. Di mana pria itu berdiri, ruang itu sedikit berdengung dan bergetar, dan energi spiritual dari segala arah mendidih. Ketika Kaisar Naga dari 9 surga melihat orang ini muncul, dia segera memberi hormat, membungkuk dan memperkenalkan ini adalah Tuan Hou Dong dari alam iblis. Alam iblis. Yang Fan dan yang lainnya terkejut, dan mereka kagum, orang ini benar-benar berasal dari alam atas. Kemudian mereka adalah keabadian dan keabadian sejati yang jauh dari dunia manusia. Saya telah bertemu Tuan Hou. Penatua Pang dengan cepat memberi hormat, dengan hormat. Yang Fan dan Hu Fei juga sedikit memberi hormat untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Bagaimanapun, pihak lain adalah makhluk abadi dari alam atas, terlepas dari tingkat atau status kultivasinya, dia jauh lebih unggul dari seorang biksu di alam manusia dengan jumlah yang tidak diketahui. Kamu adalah Yang Fan, leluhur Dewa Abadi. Kamu bahkan lebih kuat dari rumor. Tampaknya bahkan abadi sejati yang biasa belum tentu menjadi lawanmu, kata Hou Dong sambil tersenyum, terkejut dengan kekuatan Yang Fan. Jadi dia berbicara dengan cara yang berbeda, tidak merendahkan, tetapi mudah didekati. Tanpa kenaikan, dia akan memiliki kekuatan tirani seperti itu, hampir sebanding dengan keabadian sejati biasa. Setelah kenaikan, potensinya tidak terbatas, dan dia mungkin menjadi orang besar di masa depan. Jangan berani melakukannya. Tuan Hou adalah utusan yang dikirim oleh alam atas, dan dia juga elit-elit dunia iblis. Yang Fan tersenyum sedikit, kata-katanya sangat hati-hati. Pria kuat di dunia iblis. Hou Dong tetap tenang di permukaan, merasa malu di dalam hatinya. Dikenal sebagai yang terkuat di dunia iblis, dia secara alami sedikit bersalah, tetapi jika dia adalah elit dengan level yang sama, dia sangat percaya diri. Lagi pula, dia dikirim sebagai utusan oleh beberapa tokoh besar, satu karena basis kultivasinya tidak tinggi, dalam kisaran toleransi bagian retrograd, dan yang lainnya adalah dia adalah orang elit dan luar biasa di level yang sama. Oleh karena itu, Yang Fan dianggap sebagai orang kuat di dunia iblis, dan dia sedikit sombong. Ketika dia memperhatikan Hu Fei, matanya berbinar, menunjukkan sedikit kebaikan. Hu Fei juga menatapnya, pembudidaya iblis Monkey pada periode Mahayana, atau binatang tingkat super. Hou Dong terkejut, dengan senyum ramah di wajahnya, dan bertanya, siapa namamu? Tuanku, namanya Hu Fei. Satu-satunya binatang super di dunia. 9 Kaisar Naga Langit dengan cepat menjelaskan. Hu Fei yang baik, Hou juga anggota keluarga kera. Di masa depan, kamu akan naik, dan kita juga akan menjadi keluarga. Hou Dong sangat baik dan sopan kepada Hu Fei, dan berniat berteman. Hu Fei juga merasa bahwa orang ini adalah rasnya sendiri, sangat baik, dan suasananya sangat lembut. Yang Fan tersenyum dalam hati, Hou Dong mungkin menghargai potensi dan bakat Hu Fei, dan karena dia berasal dari keluarga yang sama, dia secara alami sangat baik. Hu Fei berteman dengan Hu Fei sebelum dia tumbuh dewasa, dengan bakat binatang tingkat super. Setelah memasuki dunia iblis, dia pasti akan dibudidayakan dengan giat, dan pencapaiannya di masa depan akan beragam. Selanjutnya, suasana percakapan sangat hidup, dan Hou Dong juga sangat mudah didekati. Segera, Yang Fan bertanya kepada Hou Dong mengapa dia datang ke alam bawah kali ini. Berita tentang kuil matahari darah dan transformasi darah Nisen sampai ke telinga pejabat tinggi di alam atas. Hou dipercaya oleh beberapa orang dewasa untuk datang ke dunia ini untuk mengklarifikasi masalah ini benar saja, makhluk abadi sejati dari alam atas. Mereka semua tertarik oleh darah surgawi Nisensui. Yang Fan dengan cepat langsung ke intinya dan bertanya tentang keberadaan Zilin Yu Shao. Zilin Yu kecil. Wajah Hou Dong sedikit berubah 100 tahun yang lalu, semua utusan dari alam atas pergi ke pertemuan bersama dan bertemu orang ini. Dikatakan bahwa dia berasal dari dunia bintang di kedalaman bagian dari alam surga, jadi sepertinya ada beberapa latar belakang.
Selama percakapan kami terakhir kali, saya mendengar bahwa anak ini berasal dari alam bawah, dan selain memperebutkan darah Nisen Suitian, dia juga ingin membunuh seseorang dari alam fana, dunia sepanjang jalan, yang lucu. Wajah Yang Fan menjadi serius ketika mendengar ini. Melihat perubahan ekspresi Yang Fan dan yang lainnya, Hou Dong bertanya-tanya, mungkinkah yang ingin dibunuh Zilinyu adalah Taois Yang tidak bersalah? Hu Fei mengertakkan gigi dan berkata dengan kemarahan yang benar. Sudut mulut Hou Dong adalah sarkasme pahlawan macam apa dia yang hanya bisa memamerkan kekuatannya di dunia fana. Adapun membunuh jutaan orang tak bersalah, Hou Dong tidak banyak bereaksi. Bagi yang abadi, manusia di dunia fana tidak berbeda dengan semut. Kalau begitu berani bertanya pada Tuan Hou, apa kekuatan Zilin Yu Shao? Yang Fan terus bertanya tentang detail musuh di alam atas. Yang Fan, kamu harus berhati-hati. Tuan muda Zilin Yu ini bisa dikatakan sebagai orang yang datang dari alam bawah kali ini, dan memiliki tingkat kultivasi tertinggi, mencapai alam tingkat ke-6 keabadian sejati. Hou Dong memiliki ekspresi serius di wajahnya. Tingkat ke-6 dari keabadian sejati. Hati Yang Fan bergetar, Tuan muda Zilin Yu ini bukanlah makhluk abadi sejati. Keabadian sejati dibagi menjadi 9 alam, dan 3 yang pertama disebut keabadian sejati yang lebih rendah, yang berada pada level yang sama dengan 6 kesengsaraan lepas dewa di dunia manusia, tetapi kekuatan mereka jauh lebih kuat, terutama alam ketiga dari True Immortals, yang beberapa kali lebih kuat dari Six Tribulations Lost Immortals. Dan di atas ini, ada makhluk abadi sejati peringkat menengah dan abadi sejati peringkat atas. Begitu Anda mencapai makhluk abadi sejati peringkat atas, kekuatan Anda akan meningkat secara dramatis, statusmu akan lebih tinggi, dan kamu akan dikagumi oleh orang lain. Hou Dong berkata dengan sungguh-sungguh, jelas penuh kekaguman pada makhluk abadi sejati peringkat atas. 9 lapisan dewa sejati peringkat rendah, dewa sejati peringkat menengah, dan dewa sejati peringkat tinggi. Yang Fan segera mengingat level keabadian yang sebenarnya. Jadi Tuan muda Zilin Yu itu masih selangkah lagi untuk mencapai peringkat atas keabadian sejati. Yang Fan menarik napas ringan. Ya, umumnya Anda harus membayar harga yang sangat besar untuk mengirim makhluk abadi sejati ke alam bawah. Secara umum, mereka yang berada di alam rendah hanya 2 atau 3 tingkat keabadian sejati, dan bahkan lebih sulit untuk mengirim makhluk abadi sejati dengan 4 tingkat atau lebih. Jika tingkat ke-6 benar abadi diturunkan, pasti akan ada tokoh top di dunia atas untuk mengambil tindakan. Hou Dong jelas takut pada Zilin Yu Shao, dan juga sangat takut. Yang Fan berpikir dalam hati tampaknya pukulan besar di dunia atas yang dia provokasi benar-benar tidak sepele. Tuan Hou, apakah Anda tahu siapa pendukung di belakang Tuan muda Zilin Yu? Yang Fan menanyakan pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Tentang ini, Hou juga tidak jelas. Dia hanya mengetahui bahwa dia datang dari langit bintang bagian dalam alam surga ketika utusan dari alam atas menghadiri pertemuan 100 tahun yang lalu, yang merupakan tempat asli ketika surga ranah pertama kali dibuka. Hou Dong merenung. Namun, kemungkinan salah satu dari 3 kaisar abadi tertinggi dari dunia bintang berpartisipasi dalam mengirim putra ini ke alam bawah. Wajah Hou Dong menjadi lebih berhati-hati. Dunia bintang, 3 kaisar abadi tertinggi. Yang Fan menjadi sangat tertarik dengan ruang atas. Yang Fan tidak yakin dengan pendukung di belakang Zilin Yu Shao, tapi dia sudah memiliki arahan umum. Hu Fei berkata dengan penuh semangat, Kakak Hou, dapatkah Anda memberitahu kami seperti apa alam atas itu, dan seperti apa 7 alam itu? Hou Dong tersenyum, ini hanya akal sehat di alam atas, jadi tidak apa-apa untuk memberi tahu Anda. Ketika langit dan bumi pertama kali dibuka, surga dan dunia bawah lahir, mengendalikan hidup dan mati dan 6 reinkarnasi. Ini adalah 2 alam asli. Selama periode ini, ada banyak orang kuat. Setelah itu, fana alam lahir dari langit dan bumi, membentuk biro dari 3 alam. Bertahun-tahun, tetapi dengan pertumbuhan makhluk di dunia fana, satu persatu orang kuat naik ke dunia atas, dan perang antara surga dan dunia bawah berlanjut. Untuk mengkonsolidasikan kekuatan masing-masing, kedua kubu berturut-turut memiliki orang-orang kuno dan kuat yang membuka dunia peri dan dunia Buddha, alam iblis, alam iblis. Sejak itu, 7 alam telah hidup berdampingan, menciptakan sebuah dunia yang makmur dan sejahtera. Hou Dong berbicara tentang kelahiran 7 alam, yang sangat meningkatkan pengetahuan Yang Fan dan lainnya. Secara umum, 7 alam dibagi menjadi 2 kubu, sedangkan alam fana berada di posisi netral, dan alam manusia tempat tinggal Yang Fan hanyalah setetes air di lautan alam fana. Di atas dunia fana yang luas adalah 6 alam yang diatur oleh perkemahan surga dan neraka. Hu Fei,
Jika kamu naik di masa depan, kamu akan diundang oleh dunia iblis dan memilih untuk naik. Kemudian kamu akan mencapai 3 alam dunia bawah, iblis, dan iblis, kata Hou Dong sambil tersenyum. Hu Fei mengepalkan tinjunya dengan erat, dan diam-diam memutuskan bahwa setelah naik ke dunia atas, dia harus berlatih keras untuk membalaskan dendam ayahnya. Setelah menjelaskan secara singkat situasi di alam atas, Hou Dong mengubah topik pembicaraan dan menyebutkan Istana Matahari Darah. Setelah Hou datang ke dunia ini, dia mencari dan menemukan manik darah bundar. Jika kita dapat membawa lebih banyak orang, kita dapat mempertimbangkan untuk membiarkan saudara Hu memasuki Istana Matahari Darah bersama-sama, kata Hou Dong kepada Hu tidak dengan sangat antusias. Hu Fei tertawa bos yang juga memiliki manik darah bundar. Hubungan ini baik, sesama Taois yang sangat kuat, dan jika kita memasuki Istana Matahari Darah bersama, kita bisa saling menjaga. Hou Dong adalah sedikit terkejut, lalu tersenyum. Setelah berkenalan dengan Hou Dong, sosok alam atas tingkat abadi sejati, Yang Fan dan yang lainnya hanya tinggal di Hall of Thousand Monsters, menunggu pembukaan Blood Sun Hall setelah 100 tahun. Yang Fan penasaran, dari mana berita itu berasal, dan dipastikan Istana Matahari Darah akan dibuka dalam 100 tahun. Bukannya dia tidak pergi untuk menyelidiki Master Iblis bayangan di Pagoda Zentian, tetapi iblis ini memiliki berkah dari segel Dewa Abadi, jadi dia tidak bisa mati atau mati, dan dia tidak bisa mengekstraksi jiwanya dan sempurnakan jiwanya. Yang Fan tidak ada hubungannya dengan dia. Selain menunggu pembukaan Blood Sun Temple, Yang Fan juga menunggu datangnya malapetaka dan pertempuran dengan Wushuang. 10 tahun kemudian, Yang Fan hanya merasakan niat membunuh dan krisis yang datang dari arah Dakin. Qin besar, Sekte Dao Abadi. Apakah berita itu benar? Temukan keberadaan Yang Fan, dan dia sebenarnya bersembunyi di kuil 10.000 monster. Lingding Xianfeng tingkat ke-9, mengenakan baju besi ungu yang perkasa, pemuda dengan wajah dingin, matanya berkedip dingin, dan kemudian berubah menjadi garis ungu jingguang mendayung ke utara daratan. Dalam waktu kurang dari setengah hari, roh peri yang kuat turun dari 9 surga yang tak terbatas, menguasainya. Di seluruh kota 10.000 setan, jutaan setan bersujud ketakutan, jiwa mereka gemetar. Di kota suci, bola cahaya kristal ungu terbang seperti bintang jatuh, dan tiba-tiba memadat menjadi anak laki-laki berbaju ungu yang tampak seperti dewa. Pria muda berbaju ungu ini menginjak awan api ungu setinggi 3 kaki, dengan 6 lapisan awan berwarna-warni di atas kepalanya. Kekuatan abadi yang agung dan luas membuat aura langit dan bumi bergetar, dan dia menyembah dari segala arah. Yang Fan hanya merasa hatinya berat, jiwa dan mananya sangat tertekan, dan dia sedang berjuang. Tampaknya Zilin Yusao jauh melampaui dia tidak peduli dalam hal kultivasi alam atau mana. Bagaimanapun, yang satu adalah peri dan yang lainnya adalah manusia. Salah satunya adalah kekuatan sihir yang diubah oleh roh peri, dan yang lainnya adalah kekuatan sihir yang diolah dengan menyerap energi spiritual dunia bawah. Batu roh tingkat tertinggi di dunia manusia adalah sampah di alam atas, tidak sebaik roh-roh yang meluap di alam atas. Yang Fan menghela nafas ke dalam, dia tidak menyangka bahwa dia akan memiliki konflik dengan yang abadi secepat ini, dan mungkin akan menghadapinya. Swiss, cahaya biru berkedip, dan seorang pria kurus dengan 5 lapis cahaya hitam di kepalanya muncul di depan Zilin Yusao, dengan aura iblis yang kuat untuk melawannya. Hehe, siapa aku? Ternyata Zilin Yusao, Hou Dong yang datang. Hou Dong, kamu di tingkat kelima keabadian sejati bukan tandingan anakku. Jika kamu masuk akal, serahkan manusia bernama Yang Fan itu. Zilin Yusao menatap Hou Dong dengan dingin, agresif. Tuan muda Zilinyu menatap Hou Dong dengan dingin, dengan sedikit jijik di matanya, indera ilahi menyapu seluruh kota setan, dan segera tertuju pada Yang Fan. Seorang anak bodoh di dunia sebenarnya ingin kodok makan daging angsa. Ribuan mil jauhnya, ada banyak penghalang, selama periode ini, awan, menara, tembok, larangan, istana dan mata Zilinyu dapat melihat melalui segalanya masalah dunia fana, di depannya, tampaknya transparan. Yang Fan hanya merasakan hawa dingin yang melanda seluruh tubuhnya, seolah darahnya membeku, dan dia harus menghabiskan banyak energi untuk bernapas. Kekuatan jiwa yang tak terlihat berubah menjadi gunung miliaran kati, menutupi seluruh tubuh. Pemaksaan yang abadi telah melampaui batasnya. Terlebih lagi, Zilin Yusao ini bukan abadi sejati biasa, tetapi abadi sejati ke-6. Di mana dia berdiri, ruang bergetar tidak stabil, dan aura di sekitar seluruh kota suci 10.000 monster bergetar ketakutan, terkadang mengeras, dan terkadang berbeda. Huff, kemuliaan dan kebanggaan apa yang kamu miliki untuk menggertak orang di dunia fana? Itu konyol dan menyedihkan.
Hodong mencibir, dan dia juga memancarkan kekuatan iblis nyata yang kuat dari tubuhnya, bertarung melawan Zilin Yusao. Sepasang matanya memancarkan cahaya hitam pekat, menembus langit, mengubah warna langit kuno. Dunia, yang awalnya di siang hari, segera berubah menjadi abu-abu mati dan kegelapan, dan energi monster yang agung memenuhi seluruh ruang. Yang Fan tiba-tiba merasa tekanannya jauh lebih sedikit, dia melihat bahwa ketika dua makhluk abadi yang agung saling berhadapan, lintasan bintang, matahari, dan bulan bergeser, dan aura seluruh benua meraung dan mendatangkan malapetaka. Konfrontasi spiritual antara yang abadi ini dapat mengguncang aura seluruh benua, yang sangat mengejutkan. Yang Fan, Hu Fei, Elder Pang, dan semua kultivator iblis teratas di kota iblis semuanya menatap ke arah dua orang di ruang redup. Di bawah dua kekuatan langit besar yang dapat mengguncang langit dan bumi, semua kekuatan dunia manusia tampak tidak berarti dan tidak berdaya, seperti semut. Yang Fan dan Hu Fei berdebar-debar di wajah mereka masih meremehkan kekuatan abadi sejati. Mungkin, keabadian sejati di alam bawah ini tidak sebanding dengan keabadian biasa. Keadaan pikiran Yang Fan saat ini luar biasa tenang, mengamati ketinggian dan alam abadi. Hanya konfrontasi spiritual antara keduanya, dan perubahan di ruang sekitarnya, matahari, bulan, dan bintang-bintang, membuat Yang Fan sangat sadar. Dalam pemahaman lampau, hal-hal yang tidak dapat dipahami dengan jelas, segera tercerahkan. Dia menemukan bahwa ketika Hodong menggunakan kekuatan abadinya dengan seluruh kekuatannya, 5 lapisan cahaya hitam muncul di atas kepalanya, dan bagian dalamnya transparan dan dalam. Di atas kepala Zilin Yusao, ada 6 lapisan awan ungu yang kabur dan halus. Kekuatan abadi memancar dari 5 lapisan cahaya hitam dan 6 lapisan awan ungu, dan pada saat yang sama mengarah ke alam semesta yang luas, dengan kekuatan sihir yang tak terbatas. Yang Fan dengan jelas merasakan bahwa 6 lapisan awan ungu di kepala Zilin Yusao lebih baik daripada 5 lapisan cahaya hitam di kepala Hodong. Karena itu, Tuan Muda Zilin Yu juga memiliki kekuatan untuk mengunci Yang Fan, sehingga dia tidak dapat melarikan diri, dan tidak ada jalan keluar. Adegan di atas kepala peri mirip dengan Huantianya yang saya simpulkan sebelumnya, tetapi levelnya lebih tinggi dan rentangnya tidak terbayangkan. Yang Fan menutup matanya, memahami dan menyentuh dengan indera dunia. Bahkan, dia tidak punya niat untuk berlari sama sekali. Ruang lingkup indera ketuhanan yang abadi benar-benar terlalu besar di dunia manusia. Sebagai makhluk abadi tingkat 6, Zilin Yusao dapat memindai ratusan miliar mil, hampir setengah benua, ketika dia membuka kesadarannya. Untungnya, sebagian besar tekanan ditanggung oleh Hodong, dan Yang Fan masih punya waktu untuk memahami misteri konfrontasi antara keduanya. Ketika dua keabadian agung saling berhadapan, keabadian sejati lainnya di benua Dongsheng, atau mereka yang sebanding dengan para penguasa periode Mahayana, semuanya memiliki akal sehat, atau membuka pikiran spiritual mereka, atau mencubit jari mereka untuk menghitung, untuk memahami situasi di sini. Ini Tuan Muda Zilin Yu. Saya tidak menyangka dia akan bertemu Hodong. Di tanah laut dalam, dua sinar cahaya, hijau dan merah, secara bertahap dipadatkan menjadi seorang Taois tua berjubah merah dan sebuah sarjana Konfusius berbaju hijau di dekat istana Tianlan. Orang yang baru saja berbicara adalah seorang sarjana Konfusius berbaju hijau, dengan senyum sombong di bibirnya. Keduanya kuat, sangat bermanfaat bagi kita untuk menjadi musuh sedini ini. Yang terbaik adalah membiarkan mereka bertarung sampai mati. Pendeta Tao berjubah merah itu tersenyum terus terang. Mereka yang memperhatikan konfrontasi antara dua makhluk abadi bukanlah keduanya, tetapi istana Dakin yang jaraknya ribuan mil. Tes-tes, sangat menarik untuk ditonton. Bloodsun Palace belum dibuka, dan dua dewa sejati peringkat menengah akan memulai perang. Paruh baya, Tuan Qinggu, Zilin Yu ini jarang datang ke dunia fana, tapi dia masih ingin membunuh Yang Fan. Kata Qin Huangzu tidak percaya. Seorang manusia kecil dapat memicu pertempuran antara dua makhluk abadi yang besar. Fan yang ini sepertinya tidak menunggu apa-apa. Qinggu mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum. Long Wei. Mausolem Kaisar Qin. Sebelum segel 9 naga, duduk bersila adalah seorang pria aneh, yang ternyata adalah Kaisar Iblis Wuyu dari Laut Luar. Semakin kacau dunia fana ini, semakin lancar implementasi rencananya, Yang Fan saya harap Anda tidak mengecewakan Kaisar ini. Kata pria jahat itu pada dirinya sendiri dengan cemas. Dia memiliki tubuh Kaisar Iblis Wuyu, dan nada suaranya sangat berbeda. Dan Demon Abyss yang ditekan oleh segel 9 naga mati sunyi dan kosong, dan tubuh Kaisar Iblis masih ada di sana, tetapi jatuh ke dalam tidur nyenyak yang abadi, seperti mayat. Pada saat yang sama,
Di Sekte Iblis Surgawi Dakin dan sekte minoritas tertentu, ada aura tirani di luar alam, dan mereka semua memperhatikan arah kuil Wan Yao. Tuan Zilinyu, apakah Anda ingin melawan Hou dan membiarkan orang-orang ini menuai keuntungan? Kata Hou Dong dengan mata berbinar. Jejak sarkasme muncul dari sudut mulut Zilin Yusao. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk melawan tuan muda ini? Anda mungkin harus membayar harga untuk membunuh Anda. Tetapi jika Anda berpikir bahwa Anda dapat menghentikan saya membunuh manusia ini, kamu benar-benar salah. Wajah Hou Dong berubah begitu dia mengatakan ini. Dan saat berikutnya, ada ledakan keras dari aura langit dan bumi di daratan, dan kekuatan abadi yang tak terbatas terbagi menjadi dua helai, masing-masing bergegas menuju Hou Dong dan Yang Fan. Cahaya hitam di atas kepala Hou Dong bergetar, dia menarik napas dan berkonsentrasi, dan cahaya abu-abu yang luar biasa keluar dari matanya, menghalau serangan yang tak terlihat. Namun, serangan pada level jiwa secepat kilat. Dia sudah tidak bisa meredakan serangan untuk Yang Fan, lagi pula, dia setengah lemah dari Zilinyu. Mata Yang Fan yang awalnya tenang tiba-tiba mulai beriak, dan kemudian meledak menjadi sinar cahaya berwarna-warni yang cerah dan awan abu-abu yang terjalin. Setelah bertahan selama setengah nafas, pusaran kehampaan muncul di mata Yang Fan. Boom! Roda bundar bergetar, dan kekuatan gemuruh, mengabaikan batasan ruang, menimpa Zilin Yusao. Bagaimana ini bisa terjadi? Zilin Yusao bertanya dengan tidak percaya dengan sedikit goyangan pada sosoknya. Dia mengalokasikan seperempat dari kekuatan jiwa, yang seharusnya dapat membunuh setengah abadi dari tahap Mahayana di dunia, tetapi secara tak terduga, tidak hanya diselesaikan oleh Yang Fan, tetapi juga dibombardir kembali. Yang Fan mendengus, dan jejak darah muncul di wajahnya. Yang Fan hanya dapat menetralkan 70% dari serangan abadi, bahkan jika itu adalah seperempat dari kekuatannya, dan 30% sisanya hanya dapat dilemahkan, dan kerusakan dapat diubah dengan buah reinkarnasi. Hehe, Yang Fan, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Hou Dong menunjukkan keterkejutan dan keterkejutan. Dewa lain yang menyaksikan pertempuran itu diam-diam tercengang, ada orang-orang aneh di dunia manusia. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Yang Fan telah melampaui keabadian tingkat pertama atau bahkan keabadian sejati tingkat kedua. Tapi penampilan Yang Fan berikutnya mengejutkan semua orang. Hari ini yang memiliki keberanian untuk pergi ke alam abadi di alam atas untuk meminta nasihat. Mata Yang Fan berkilat, pusaran warna-warni berbentuk rulet muncul di atas kepalanya, dan perlahan-lahan diperluas ke ukuran 1 kaki. Suara mendesing. Hantu terbang melintasi langit, menginjak awan, dan bahkan terbang ke atas kepala Zilin Yusao. Dia sebenarnya ingin menantang Yang Abadi untuk menantang Yang Abadi. Di seluruh kota suci 10.000 monster, ada banyak orang kuat di alam Kaisar Iblis, darah mereka mendidih dan mereka terkejut. Dalam ruang lingkup dunia manusia, bagaimana mungkin ada kekuatan yang mencengangkan masa lalu dan masa kini, dan berani menantang Yang Abadi, dan bukan Yang Abadi biasa. Retak-retak, bentak, bentak. Yang Fan mendorong keluar dengan telapak tangan, pusaran di atas kepalanya berputar dengan aneh, dan ruang itu tumpang tindih, seolah-olah bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya berubah. Zilin Yusao merasa Yang Fan membuat 7 atau 8 telapak tangan dalam sekejap. Masing-masing kekuatan telapak tangan ini dapat dibandingkan dengan 1 atau 2 tingkat keabadian nyata, dan setelah beberapa operasi misterius, kekuatannya meningkat pesat, mencapai puncak keabadian nyata yang lebih rendah. 7 atau 8 kekuatan telapak tangan itu digabungkan bersama di bawah konsepsi artistik misterius tertentu untuk membentuk keseluruhan. Mutiara dari butiran beras, berani bersaing dengan Hauiwei. Tuan. Muda Zilin Yu mencibir, dia adalah dewa sejati tingkat 6, dan kekuatannya berkali-kali lebih kuat daripada kekuatan abadi sejati peringkat rendah. Jika 1 atau 2 makhluk abadi sejati, mereka bisa pergi ke Amerika Serikat dalam sekejap. Dengan lambaian jubah lengannya, hujan meteor ungu mengguncang langit, menyapu seluruh langit, menyebabkan matahari dan bulan kehilangan kemegahannya, dan bumi bergetar. Pada saat itu, telapak tangan Samsara Ziyu Meteor dan Yang Fan dibombardir bersama, tiba-tiba meledakkan celah angkasa sepanjang beberapa puluh kaki, dan ada retakan hitam kecil lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Yang Fan terlempar ke udara oleh pita ungu redup, dia memuntahkan darah di udara, dan kemudian berbalik di udara, perlahan berdiri di udara. Bas-bas. Pusaran rulet di atas kepala Yang Fan berputar dengan cepat, meledak menjadi kecemerlangan, dan kekuatan lain bergabung dengan telapak tangan Samsara. Zilin Yusao hanya merasakan kekuatan terus-menerus, putaran demi putaran, sepenuhnya membentuk 8 gelombang, membombardir di depannya, dan akhirnya mendorongnya ke puncak, mengejutkannya kembali dengan tiba-tiba. Selangkah mundur,
Hanya selangkah. Zilin Yusao sangat terkejut, hatinya penuh dengan gelombang yang bergejolak, dan wajahnya menjadi pucat. Ketika dia linglung, kekuatan telapak tangan seperti cakram yang bereinkarnasi membentuk gelombang ke-9 tanpa peringatan, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat lagi. Dalam gelombang ke-9 ini, sebagian dari kekuatan menjadi miliknya. Ada juga aliran kerusakan misterius, bereinkarnasi langsung, menimpanya begitu saja. Boom-boom, Tuan Muda Zilin Yu terguncang mundur 3 langkah lagi, darahnya bergolak, dan dia mengerang teredam. 3 langkah mundur. Situasi ini mengejutkan kekuatan besar lainnya yang menyaksikan pertempuran, bahkan Yang Abadi pun kagum. Engah, Yang Fan memuntahkan seteguk darah, tetapi sosoknya tinggi dan bangga, matanya tegas dan tegas, tanpa gentar, dan bayangan rolet di atas kepalanya berubah dari redup menjadi cerah lagi. Meski cederanya serius, Yang Fan masih memiliki senyuman di mulutnya, senyuman yang mengabaikan lawannya. Di bawah celah besar antara Yang Abadi dan Yang Fana, dengan tubuh Yang Fana, dengan kekuatan supernatural dari langit dan garis lintang, dia dengan kejam mengalahkan prestise dari lapisan ke-6 yang benar-benar abadi. Mundur selangkah berarti mematahkan celah antara Yang Abadi dan Yang Biasa, dan mengubah Yang Biasa menjadi keajaiban. Mengejutkan mundur 3 langkah, itu bisa disebut membalikkan dunia, membalikkan kekacauan Yin dan Yang, mengguncang masa lalu dan menyinari masa kini. Hanya 3 langkah, tidak masalah bagi manusia atau kultivator, itu sangat tidak penting. Namun, dengan tubuh manusia, arti mengguncang makhluk abadi sejati dari alam atas dan membuatnya mundur 3 langkah adalah luar biasa dan luhur. Karena ada jurang pemisah yang besar antara Yang Abadi dan Yang Fana, yang satu seperti dewa, dan yang lainnya seperti semut. Ketika Zilin Yusao dipaksa mundur 3 langkah oleh kekuatan telapak tangan samsara dan kekuatan samsara yang tak ada habisnya, semua biksu dan kekuatan supernatural di lapangan semuanya bersemangat. Dewa abadi lainnya yang menyaksikan pertempuran secara diam-diam terkejut dan takjub. Di mata makhluk abadi, dunia fana adalah ruang yang penuh dengan semut. Ketika mereka datang ke sini, mereka adalah dewa, dewa yang tak terkalahkan. Tidak pernah terpikir bahwa kekuatan manusia bisa menantang Yang Abadi. Yang Fan juga membayar banyak untuk menggosok kekuatan abadi, dan terluka parah. Kerusakan yang disebabkan oleh Yang Abadi jauh lebih lambat untuk pulih, terutama kerusakan pada level jiwa. Wajahnya yang agak pucat berangsur-angsur kembali ke darah, dan dia menyeka darah di sudut mulutnya dengan tangannya. Saat ini, Yang Fan sangat menyadari bahwa ada celah besar antara dirinya dan Zilin Yusao. Terlepas dari mana atau jiwa, lawannya jauh lebih dari 10 kali lebih kuat dari dirinya. Alasan mengapa hasil seperti itu dapat dicapai adalah karena misteri masa berbuah yang tak terbatas, dan kekuatan pertahanan diri sangat kuat. Reinkarnasi kecil mencapai kesempurnaan, memperpanjang reinkarnasi besar, dan menyadari pencapaian besar dari periode berbuah, sehingga Yang Fan dapat menerima serangan atau cedera apapun pada dirinya sendiri, dan bereinkarnasi. Namun, ada juga batas atas kemampuan pengoperasian buah reinkarnasi. Mencapai level Zilin Yusao jauh di luar toleransi Yang Fan. Dia tidak berpikir untuk mengalahkan atau membunuh Zilin Yusao hari ini, dia hanya ingin melindungi dirinya sendiri, dan mendapatkan lebih banyak pemahaman melalui pertarungan dengan makhluk abadi. Lagi pula, setelah mencapai pencapaian agung, seseorang akan menghadapi bencana, dan setelah kesempurnaan agung, seseorang akan memasuki alam yang lebih tinggi. Yang Fan, aku tidak menyangka bahwa kamu, seorang manusia biasa, dapat memiliki kekuatan gaib seperti itu. Tidak heran bahkan Biao Yun Xian menyukaimu. Tuan Muda Zilin Yu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan keterkejutan dan kekacauan di hatinya. Jantung, percakapan tiba-tiba berubah, memancarkan rasa dingin namun, kekuatanmu masih jauh dari cukup di depan Tuan Muda ini. Kamu hanya mencicipi 4 atau 5 poin dari kekuatan abadi sejati tingkat 6. Tanda tanya, 4 atau 5 poin. Yang Fan mengangkat alisnya, tetapi dia tidak putus asa, matanya tegas dan tenang, dan lukanya telah diperbaiki. Dia tidak menghadapi Zilin Yusao sendirian, Hu Fei, dan Ho Dong. Terlebih lagi, dia juga merasakan nafas Heluo, Elder Situ dan lainnya. Di dunia manusia, dia tidak sendirian. Yang Fan, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, dan kamu telah memenangkan nafas lega untuk dunia ini. Suara lembut dan ramah Heluo mencapai telinga Yang Fan. Ayo bertarung, bahkan jika kamu kalah, tetua ini tidak akan pernah diam. Tetua Situ tertawa keras. Yang Fan terkejut, kultivasi keduanya benar-benar tak terduga. Kultivasi Heluo jelas di luar keabadian biasa. Adapun Penatua Situ, suaranya jatuh langsung dari kehampaan alam semesta ke telinganya.
Segera, Yang Fan penuh percaya diri, kekuatannya sendiri berada di luar wilayah musuh, jadi bagaimana jika dia menantang Yang Abadi? Tiba-tiba, keinginan ilmu pedang yang tak terbatas yang berteriak selama 9 hari datang dari arah tertentu. Antek-antek surgawi berani datang ke dunia manusia untuk memamerkan kekuatan mereka. Sebuah suara dingin yang mengabaikan semuanya bergema di atas kota 10.000 monster. Suara ini, Yang Fan merasa familiar. Tiba-tiba, dia melihat ke samping di atas kepalanya. Di atas awan, duduk seorang pria berbaju putih, memegang pedang setengah potong di tangannya, menyipitkan mata ke arah Zilin Yusao dengan mata dingin. Tak ada taranya, Yang Fan, Hu Fei dan yang lainnya berseru. Pesuruh surga, semua orang di lapangan tersentak. Apakah ada orang yang begitu merajalela di dunia fana? Kemarahan membuncah di dada Zilin Yusao, menatap pria berbaju putih itu. Keempat mata saling berhadapan. Kemarahan di wajah Zilin Yusao tiba-tiba padam, dan sebaliknya muncul jejak ketakutan, seolah-olah dia telah melihat keberadaan yang begitu menakutkan. Wu Shuang. Wajahnya bergetar, seolah-olah dia telah melihat jawaban dari mata Wu Shuang. Di saat yang sama, Zilin Yusao juga merasakan setidaknya 3 aura yang tidak jelas, yang membuatnya merasa tertekan. 3 nafas ini adalah kekuatan tersembunyi yang diam-diam memata-matai. Yang Fan, kekuatanmu bisa mengalahkan makhluk abadi biasa. Sungguh mengejutkan. Aku akan menemuimu dalam pertempuran terakhir di dunia manusia setelah 100 tahun. Wu Shuang dengan lembut membelai pedang dengan satu jari, dan kemudian berubah menjadi getaran energi pedang menghilang dalam sekejap. Pertempuran terakhir di dunia manusia. Yang Fan merenungkan dinginnya kalimat ini dengan hati-hati. 100 tahun kemudian, tepat 10 tahun setelah pembukaan Blood Sun Palace. Jika Yang Fan dapat mundur dari Blood Sun Palace, maka selanjutnya, dia akan mengantarkan pertempuran terakhir dengan Wu Shuang di alam fana. Aku akan menerima pertempuran ini. Suara Yang Fan menembus langit, amarahnya melonjak ke langit. Zilinyu masih muda, dan wajahnya sedikit malu, tetapi dia tampaknya memiliki semacam kecemburuan dan ketakutan terhadap Wu Shuang, jadi dia tidak berani menyerang. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, sosok kurus berdiri di depannya dan Yang Fan hehe, Tuan Muda Zilinyu, Anda meremehkan kekuatan Yang Fan dan kemampuan Ho. Hari ini Anda ingin membunuh rekan Taois yang tepat di depan hidung saya khawatir itu tidak realistis. Wajah Sao Zilinyu muram. Meskipun basis kultivasinya tinggi, bagaimanapun juga dia lemah. Jika kekuatan Yang Fan hanyalah tahap Mahayana biasa, atau bahkan keabadian sejati kelas 1, dia memiliki kesempatan untuk membunuh lawan. Tapi kekuatan supernatural Yang Fan luar biasa, dan dia hampir menantang makhluk abadi tingkat menengah di seluruh level, dengan semangat dan semangat. Dia tidak lagi percaya diri, sangat sulit untuk membunuh Yang Fan di depan Hou Dong, atau bahkan melukainya. Lebih jauh lagi, pengintaian rahasia dari orang-orang abadi dan kuat lainnya membuatnya gelisah dan tidak mau melanjutkan pertempuran. Sao Zilinyu, keluhan di antara kita bisa diselesaikan di Istana Matahari Darah. Kata Yang Fan perlahan, Istana Matahari Darah. Apakah manusia ini akan memasuki Istana Matahari Darah? Jantung Tuan Muda Zilinyu berdetak kencang, matanya sedikit cerah. Pada saat itu, banyak makhluk abadi memasuki Istana Matahari Darah, dan situasinya sangat kacau. Dia dapat bergabung dengan makhluk abadi sejati lainnya, atau di saat kekacauan, untuk menyelinap menyerang dan membunuh Yang Fan. Oke, kekuatanmu sebanding dengan Yang Abadi, dan kamu belum naik jauh. Sepertinya kamu tidak bisa menahan godaan untuk memberontak melawan para dewa. Sudut mulut. Zilin Yusao melengkung menjadi senyuman. Setelah itu, dia berencana untuk pergi menyusuri tangga. Tunggu, Yang Fan memanggil untuk menghentikannya. Apakah Anda memiliki pertanyaan, Yang Mulia? Tuan Muda Zilinyu mengerutkan kening. Yang memiliki sesuatu untuk ditanyakan, Yang Mulia Zhenxian dipisahkan dari saya oleh 2 dunia, keluhan seperti apa yang Anda miliki, dan Anda bersikeras membunuh saya. Yang Fan menatap langsung ke Tuan Muda Zilinyu, menunggu jawabannya. Seorang abadi sejati datang ke seluruh dunia untuk membunuh manusia. Mengapa? Orang lain di lapangan, termasuk makhluk abadi sejati yang memata-matai secara diam-diam, sangat penasaran. Mengapa kamu membunuhmu? Ketika kamu menyebutkan Biao Yunxian, apakah kamu memiliki jawaban di hatimu? Zilin Yusao tertawa mengejek. Apakah dia baik-baik saja? Yang Fan terkejut. Manusia yang konyol, betapa berharganya Biao Yunxian, apa statusnya, jika kamu melihat 7 alam, siapa yang bisa menyakitinya? Mata Zilinyu muda menunjukkan sedikit kecemburuan dan niat membunuh.
Dia tidak mengerti mengapa bintang paling terang di malam gelap dunia berbintang akan emosional dengan manusia. Jika orang ini benar-benar orang biasa, itu saja. Namun, orang ini adalah seorang jenius yang kuno dan cemerlang. Dia telah mencapai prestasi seperti itu di dunia manusia, dan prestasinya akan semakin tak terukur ketika dia terbang jauh di masa depan. Mengingat waktu, adalah mungkin untuk menjadi jagoan di alam atas. Namun, dia tidak akan pernah menyampaikan masalah ini ke surga. Dia harus dibunuh, dicekik di buayan. Di dunia langit berbintang, Biao Yunxian yang cantik dan mulia, karena tuan muda ini tidak bisa mendapatkannya, maka dia tidak akan membiarkannya mendapatkan cinta sejatinya. Hei, Zilin Yusao berubah menjadi meteor yang terang, menyapu cahaya ungu yang mengejutkan melintasi langit dari daratan, dan kembali ke Sekte Dao Abadi. Badai telah berakhir. Puluhan ribu pembudidaya iblis di kota suci 10.000 monster menghela nafas lega. Hou Dong juga meringankan beban berat. Dia sangat memahami bahwa Zilin Yusao jelas merupakan karakter yang sulit, dan sebagai utusan dari alam atas, dia pasti memiliki kartu truf dan kartu trufnya sendiri. Yang Fan menutup matanya, diam-diam memahami dan merasakan. Tiba-tiba, dia menghela nafas panjang dan melihat ke arah yang ditinggalkan Zilin Yusao dengan tatapan aneh di matanya. Pada saat itu, dia menangkap perubahan suasana hati Zilin Yusao dan merasakan keadaan pikirannya. Dengan begitu sedikit kasih sayang, dia bisa dianggap sebagai calon saingan cinta Yang Fan. Tapi status Baguyo Yunxian di alam surga tinggi dan tinggi, yang tampaknya di luar jangkauan Zilin Yusao. Yuxi, jangan khawatir, aku pasti akan menguasai kekuatan untuk mengabaikan semua penghalang dan menemuimu. Yang Fan membuka matanya, tatapannya menjadi lebih tegas dan penuh percaya diri. Dia percaya bahwa karena dia dapat menginjakkan kaki di puncak dunia manusia, selama dia bertahan dan mendorong formula keabadian secara ekstrim, dia akhirnya akan dapat bersatu dengan orang yang dia cintai. Yang Fan, aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Setelah memasuki Istana Hari Darah, kamu dan Hu Fei akan sangat membantu Hou Mou. Hou Dong lebih sopan kepada Yang Fan. Kekuatan Yang Fan agak jauh dari miliknya, tetapi perbedaannya tidak terlalu jauh. Terima kasih Tuan Hou atas pertimbangan Anda. Yang Fan tersenyum sedikit. Dia lebih ingin tahu tentang kuil darah matahari dan darah surgawi melawan Tuhan, dan tidak memaksanya. Lagi pula, untuk darah ini, alam atas mengirim banyak utusan abadi, dan banyak dari mereka lebih kuat dari diri mereka sendiri. Kembali ke kota 10.000 monster, Yang Fan mulai berlatih dengan tenang. Masih ada 8 atau 90 tahun sebelum pembukaan Blood Sun Palace. Menyaksikan konfrontasi antara Yang Abadi dan bertarung dengan Yang Abadi kali ini, Yang Fan mengalami terobosan spiritual, jadi dia segera mundur. Dalam sekejap mata, 20 atau 30 tahun telah berlalu. Tingkat spiritual Yang Fan akhirnya ditembus, mananya lebih halus, dan deduksi alamnya sepenuhnya diperluas ke alam berikutnya. Setelah tahap membuahkan hasil, Xian Hongjue masih memiliki jalur deduksi yang benar-benar baru. Jalan ini, dari samar menjadi jernih dalam pikiran Yang Fan, berangsur-angsur menjadi jelas. Suatu hari, hati Yang Fan terguncang, dan dia memiliki perasaan misterius, dan memandangi langit yang tak berujung. Dunia kosmik ini memberikan tekanan dan krisis yang tak tertahankan padanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk semakin mengagumi surga ini, dan menyadari kengeriannya lebih dalam. Yang Fan menarik napas dalam-dalam, memandangi langit kuno, ekspresinya sangat rumit, dengan kegembiraan, kegugupan, dan sedikit ketakutan. Di telapak tangan Anda, ada sedikit keringat. Tapi kemudian, semangatnya bangkit, semangat juangnya penuh, dan dia mengembangkan keinginan spiritual yang tak terukur. Itu datang, akhirnya di sini. Mata Yang Fan berkedip, dia bergumam pada dirinya sendiri, dan napasnya tampak cepat. Boom! Terdengar ledakan keras yang membuka dunia. Dalam benaknya, dia sepertinya bisa memprediksi pemandangan guntur yang mengerikan. Bos Yang, apakah kamu akhirnya akan melewati bencana? Hu Fei cukup terkejut, menatap Yang Fan, dia menemukan bahwa memang ada aura konflik dengan langit dan bumi dalam dirinya. Sangat aneh bahwa malapetaka Yang Fan sudah lama tidak datang. Pada awal beberapa dekade yang lalu, Hu Fei telah selamat dari 3 bencana dan menjadi setengah abadi, dan kenaikannya sudah dekat. Sebelumnya, Qian Qiu Wuhen telah mengatasi malapetaka dan naik, dan kemungkinan besar Wu Shuang juga selamat dari malapetaka tersebut. Tapi hanya malapetaka Yang Fan yang datang begitu lambat. Kekuatannya saat ini lebih kuat dari makhluk abadi biasa berpangkat rendah, dan dia belum selamat dari malapetaka. Hahaha, dengan kekuatan Bos Yang, mudah untuk menangkap kesengsaraan surgawi. Kata Hu Fei dengan percaya diri.
Saya khawatir itu tidak akan sesederhana itu. Yang Fan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Malapetaka yang dialami Qian Qiu Wuhen bukanlah masalah kecil, 3 kali lipat dari orang biasa yang selamat dari bencana. Malapetaka Yang Fan datang lebih terlambat lagi. Jika malapetaka itu biasa saja, itu tidak ada artinya bagi Yang Fan, dan itu tidak akan bisa menghilangkan konflik antara dia dan dunia. Bolehkah saya bertanya bagaimana bisa ada kelalaian seperti itu di jalan surga? Cepat dan temukan tempat untuk melewati kesengsaraan. Yang Fan berdiskusi dengan Hu Fei dan Penatua Pang. Pada akhirnya, Yang Fan memutuskan untuk kembali ke Beiqin untuk mengatasi kesengsaraan. Beiqin adalah kampung halamannya, dan Yang Fan memiliki perasaan khusus untuk itu. Pada saat yang sama, dia harus waspada terhadap Zilin Yusao, jangan sampai putra ini memanfaatkan orang lain. 9 Kaisar Naga Langit dan Hou Dong juga sangat tertarik ketika mereka mendengar bahwa Yang Fan akan melewati bencana. Yang Daoyou hanya melewati malapetaka sampai sekarang. Basis kultivasi Anda saat ini sebanding dengan keabadian sejati. Saya khawatir malapetaka itu tidak akan mudah. Hou Dong merenung. Sekelompok 5 orang bergegas ke Beiqin. Ketika Yang Fan tiba di Qingjianghe, dia menghela nafas lega. He Luo melayang keluar dari sungai Qingjiang, dan ketika dia mengerti untuk apa dia datang, dia tersenyum dan berkata, tetap di sini dan yakinlah. Masih ada setengah bulan sebelum malapetaka akan datang. Yang Fan menutupnya mata dan memberi ada tenggat waktu. Mereka yang melintasi malapetaka, sebelum malapetaka mendekat, setidaknya memiliki firasat perkiraan waktu, dan beberapa dapat memprediksi waktu dengan sangat akurat. Dengan munculnya malapetaka, Yang Fan merasakan penindasan yang mengerikan, paksaan agung dari langit dan bumi menjadi semakin kuat. Dia merasa bahwa dia benar-benar tidak cocok dengan dunia ini, dan dia akan menderita hukuman yang sangat mengerikan. Nyatanya, perasaan ini mirip dengan orang yang lewat pada kesengsaraan biasa. Hanya saja perasaan Yang Fan jauh lebih kuat. Pada hari terakhir bencana, di seluruh cekungan sungai Qingjiang, ribuan makhluk hidup terdiam, merasakan kekuatan surga yang tidak dapat diubah dan menolak. Meskipun kekuatan surgawi purba ditujukan pada Yang Fan, makhluk-makhluk di daerah terdekat semuanya terpengaruh, dan pernapasan mereka ditekan. Visi langit dan bumi, dengan Yang Fan sebagai pusatnya, menyebar kemana-mana di dunia. Seperti yang diprediksi oleh Yang Fan, pada hari bencana akan datang, kabut peri menyelimuti tanah dengan radius 10.000 li. Mata Yang Fan menunjukkan keterkejutan. Grandmaster yang melintasi malapetaka, dan aku, Pulau Yunxian, akan memberimu kenyamanan. Tawa cerah Penatua Situ datang dari awan. Bagus sekali. Yang Fan menunjukkan rasa terima kasih, dan memasuki Pulau Yunxian bersama semua orang. Bahkan He Luo melangkah ke Pulau Yunxian sambil tersenyum. Setelah memasuki Pulau Yunxian, Yang Fan dan yang lainnya benar-benar terisolasi dari dunia luar. Di dunia lain, mereka yang diam-diam memata-matai mereka yang mendambakan, kesadaran spiritual mereka diblokir oleh Pulau Yunxian, tidak dapat mengamati pemandangan Yang Fan melintasi bencana. Di atas Beiqin, di atas awan. Zilin Yusao menginjak puncak lautan awan, melihat ke bawah, dan menatap dingin ke arah sungai Qingjiang. Di sampingnya, berdiri seorang pria dan wanita, keduanya memancarkan aura peri. Pria itu memiliki temperamen buruk, kepala botak dan mata jahat, mengenakan baju besi hijau, dan kurus dan kecil. Dia berkata dengan bingung, Tuan Muda Yu, Pulau Yunxian ini benar-benar aneh, dan itu dapat menghalangi kesadaran ilahi dari dunia nyata, peri. Wanita di sisi lain, mengenakan bunga teratai rok panjangnya ramping dan anggun, dengan wajah yang sangat tampan dan temperamen seperti peri. Melihat situasinya, Pulau Yunxian ini setidaknya adalah satu harta karun peri, dan itu adalah elemen luar angkasa yang langka. Peri bunga teratai sedikit mengernyit. Wajah Zilin Yusao sedikit suram, dan dia berkata dengan enggan, dengan cara ini, rencana kita untuk membunuh Yang Fan dengan mengambil kesempatan sama sekali tidak mungkin dilakukan. Xiangyun Tif Immortal, Lotus Fiery, bagaimana menurutmu? Tes. Mengapa Tuan Muda Yu harus khawatir? Dengan bantuan Fiery Lotus dan aku, setelah memasuki Blood Sun Palace, sangat mudah untuk membunuh setengah abadi di dunia manusia, kata Xiangyun dengan senyum tidak setuju. Peri teratai tersenyum dan berkata, Tuan Muda Yu, jangan khawatir. Setelah memasuki Istana Hari Darah, kami akan membunuh Yang Fan. Kami berdua pasti akan saling membantu. Namun, mengenai distribusi darah dewa, saya juga berharap Tuan Muda Yu dapat memberi kita beberapa manfaat. Pada saat 3 makhluk abadi berdiskusi secara rahasia, langit dan bumi di atas Pulau Yunxian tiba-tiba melahirkan kekuatan primordial kosmik yang luar biasa.
Kekuatan kuno yang beroperasi antara langit dan bumi menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi dengan hebat, dan kemudian berputar. Ketika ruang terdistorsi hingga ekstrim, tiba-tiba runtuh, dan titik hitam kecil muncul, lalu meluas dan terdistorsi lagi, dan lubang gelap muncul. Pintu masuk seperti lubang hitam akhirnya melahirkan awan perampokan abu-abu. Namun, lubang pernis hitam tidak hilang, dan awan perampokan kedua muncul, yang sedikit lebih besar dan tumpang tindih dengan awan perampokan pertama. Boom! Ledakan menggelegar menyebar ke seluruh langit, mengguncang galaksi. Dua awan bencana tumpang tindih. Dilihat dari kejauhan, awan perampokan sebenarnya memiliki dua lapisan. Adegan ini muncul di Pulau Yunxian, yang mengejutkan banyak ahli di dunia ini dan makhluk abadi sejati di dunia atas. Dua lapisan awan bencana, ditumpangkan bersama, ini tidak pernah terdengar. Aku tahu malapetaka tidak akan datang, itu pasti tidak mudah. Ekspresi Yang Fan menjadi serius. Hou Dong, He Luo, Elder Situ, Nine Heavens Dragon Emperor dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Hu Fei tercengang, kekuatan kosmik yang agung ini lebih kuat dari bencana ketiga yang dia selamat. Boom! Segera setelah itu, ledakan kedua terdengar, bergolak selama 9 hari, dan mengejutkan seluruh dunia. Lubang Heiku, yang menjadi lebih kecil beberapa poin, sepenuhnya berkembang menjadi kelompok ketiga dari awan perampokan yang lebih besar. Sai, di awan bencana ketiga, cahaya kemasan redup berkedip-kedip, bahkan membuat makhluk abadi dan iblis sejati takut pada Pi. Di tengah suara keras, awan perampokan ketiga tumpang tindih di atasnya. Dilihat dari kejauhan, awan perampokan sebenarnya memiliki 3 lapisan, menghadirkan piramida terbalik, dengan volume dari bawah ke atas, masing-masing lebih besar dari yang lain. Kesengsaraan 3 surga perlahan turun, menyebabkan yang abadi di Pulau Yunxian menjadi ketakutan. Hou Dong, yang berada di tingkat kelima alam abadi, mengerutkan kening dan sepertinya kesulitan bernapas, dia ditakuti oleh aura kekuatan surgawi yang menakutkan. Apa yang terjadi di sini? Akan ada 3 awan malapetaka, dan akan ada cahaya kemasan di atasnya. Penatua Pang berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya. Wajah Penatua Situ berat, dan dia menghela nafas perlahan. Saya tidak menyangka bahwa memang ada kesengsaraan surgawi di dunia ini. Kekuatan bencana seperti itu pasti tidak diukur dengan akal sehat. Kesengsaraan surgawi yang berbeda. Tanda tanya. Semua orang di lapangan terkejut, bahkan Yang Fan mendengarkan dengan tenang. Yang disebut kesengsaraan alien ditujukan pada angka dan tipe ganjil tertentu di dunia ini. Penatua Pang menjelaskan, kesengsaraan alien, ditujukan untuk jumlah yang heterogen dan heterogen. Hati Yang Fan bergetar, dan dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Latihan yang dipraktikkan oleh Grandmaster yang berada di luar sistem konvensional, dan kekuatan supernatural sangat kuat, sehingga malapetaka semacam ini akan terjadi. Penatua Situ merenung, dan dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan melanjutkan Grandmaster Qian Qiu, salib pada saat bencana, 3 awan bencana juga turun, tetapi tidak tumpang tindih seperti ini. Qian Qiu Wuhen juga memiliki 3 awan bencana. Yang Fan dapat segera memahami, karena 3 dewa utama Qian Qiu Wuhen, terlepas dari satu sama lain, melintasi malapetaka dengan 1 orang sebanding dengan melintasi malapetaka dengan 3 orang, dan masuk akal untuk dikunci oleh 3 awan bencana. Dengan penindasan dari 3 kesengsaraan surgawi, seluruh Pulau Yunxian terdiam. Semua orang diam dan bisa mendengar detak jantung dan napas yang cepat satu sama lain. Sebagian besar paksaan dari 3 kesengsaraan surgawi diberikan pada Yang Fan. Pada saat ini, Yang Fan merasa bahwa dia telah jatuh ke dalam situasi putus asa dan diliputi oleh segunung ratusan juta kati pada tingkat spiritual, bahkan sangat sulit untuk bernapas. Namun, matanya jernih dan tenang, dan tekanan ini bahkan mengilhami kehendak spiritual yang diperoleh dari patung batu kuno itu. Tiba-tiba, buah reinkarnasi dimulai, dan mata Yang Fan ketakutan, dan ada keinginan spiritual di tubuhnya yang mengejutkan dunia dan memandang rendah masa lalu dan masa kini. Di hadapan kehendak ini, bahkan jika malapetaka itu 10.000 kali lebih mengerikan, itu tidak akan bisa menggoyahkan pikirannya. Melihat situasi ini, Penatua Situ, He Luo, Hou Dong, dan lainnya semua menunjukkan persetujuan dan kekaguman mereka. Dari orang yang tidak berguna, dia tumbuh menjadi leluhur abadi dan makhluk tertinggi yang tak terkalahkan yang mendominasi dunia manusia. Dia pindah dari dinasti Qin Utara ke Laut Dalam, Utara Ekstrim, dinasti Qin Besar, dan Laut Luar kesulitan dan krisis yang dialaminya lebih dari 1 atau 2 kali. Ketabahan pikiran Yang Fan telah berubah ke titik di mana orang lain kagum. Boom! Awan tribulasi 3 kali lipat bergetar bersamaan. Dalam keadaan linglung,
petir ungu setebal ibu jari turun dari langit. Babak pertama bencana. Beberapa orang di lapangan khawatir dan terkejut. Kekuatan putaran pertama kesengsaraan surgawi ini saja lebih kuat daripada putaran pertama kesengsaraan surgawi ketiga orang biasa yang selamat dari kesengsaraan besar. Superposisi awan tiga bencana mewakili bencana Yang Fan, yang mungkin lebih dari 9 putaran. Yang Fan tampak tenang, tidak bergerak, tidak mengulurkan jari, dan membiarkan bencana putaran pertama menimpanya. Sai langsung melawan kekuatan guntur dengan tubuh. Petir setebal ibu jari berubah menjadi busur listrik kecil yang tak terhitung jumlahnya, beriak di sekitar tubuh Yang Fan, tetapi dengan patuh seperti anak domba. Yang Fan bernapas dengan mantap, hanya mengandalkan tubuh fisiknya untuk menyerap jejak busur listrik. Dengan kekuatan seperti itu, semua orang di lapangan bertepuk tangan. Ledakan. Kemudian, bencana putaran kedua datang, dan kekuatannya meningkat pesat. Yang Fan menarik napas dalam-dalam, dan masih membiarkan pemandu Tian Lei memasuki tubuhnya, perlahan-lahan melarutkan dan menyerapnya. Namun, saat melawan bencana putaran kedua, Yang Fan sedikit mengernyit, seolah sedang berjuang. Ledakan. Babak ketiga malapetaka datang, setebal lengan anak-anak, dan kekuatannya mencengangkan, mengubah warna dunia. Yang Fan mengertakkan gigi dan terus bertarung dengan tubuhnya. Ketika Lei mendekati hari itu, kecepatannya melambat dan melemah sampai batas tertentu, dan kemudian dia dibimbing oleh buah reinkarnasi. Tubuhnya sangat kuat, kekuatan gaibnya sangat tidak dapat diprediksi, dan pikirannya sangat kokoh, hampir tidak ada kekurangan sama sekali. Hou Dong terkejut dalam hati. Pada saat yang sama, kekuatan putaran ketiga kesengsaraan surgawi juga menggerakkan dia sebagai dewa sejati tingkat kelima. Yang Fan mendengus, dan beberapa bekas luka muncul di tubuhnya, menghilangkan dan menyerap bencana putaran ketiga. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan transformasi tubuh dan jiwanya, dan dia lebih selaras dan menyatu dengan langit dan bumi. Boom! Putaran keempat bencana, ular guntur menari dengan liar, suara ledakan memekakkan telinga, dan kecepatannya mencengangkan. Pikiran Yang Fan terkejut, dan dia dirobohkan oleh guntur yang setebal ember. Berdebar. Yang Fan mendengus dan setengah berlutut di tanah, wajahnya yang tampan dan sedikit pucat ditenggelamkan oleh Thunder Snake. Berderak petir. Jejak darah tumpah dari sudut mulut Yang Fan, dan seluruh tubuhnya hangus hitam. Ular guntur mengamuk di sekelilingnya, hampir membuatnya terpojok. 1000.